DPR akhirnya membuka pintu bagi para hakim yang tergabung atas Solidaritas Hakim Indonesia. Agenda kedatangan para juru adil ini untuk menyampaikan aspirasi terkait kenaikan gaji. Diketahui para hakim di beberapa daerah melakukan mogok kerja sebagai bentuk protes. Aksi tersebut menyoroti pekerjaan hakim yang memiliki risiko yang besar, namun minim mendapatkan perlindungan. Lalu, apakah ada imbas dari aksi mogok nasional ini? Bagaimana pemerintah menyikapi hal ini? Ikuti diskusinya dalam editorial review. Beralih ke wilayah Jawa Timur, Detik Sore akan mengulas lebih dalam berbagai kasus kecelakaan yang terjadi di Tol Surabaya Mojokerto. Terbaru, bus rombongan guru SMAN Kedungwaru, Tulung Agung terguling di res area 725A Tol Surabaya Mojokerto. Apa saja faktor-faktor penyebab seringnya kecelakaan di sana? Ikuti laporan redaktur Detik Jatim selengkapnya. Sementara itu, untuk menutup Detik Sore edisi kali ini, Chief Digital Officer Investasiku, Firman Marihot akan kembali membuka wawasan investasi bagi kita semua. Mengambil tema tentang gaya yang sebanding dengan tekanan, ikuti diskusinya dalam Sunset Talk jelang matahari terbenam nanti. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara dan simak berita-berita Detikcom lainnya. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia. Detik Sore gak cuma hore-hore. Kita sambut host kita Eduardo Simorangkir dan Eiza Makbira. Detiker, selamat sore. Lupa mic-nya. Dia juga saking kedinginannya, Iya, ini dingin banget. Ya ampun, winter is coming. Emang kalau hidup tuh ya kadang di atas, kadang di bawah, kadang dingin, kadang panas. Cakep. Wah, udah mulai nih Detik Sore. Udah live. Udah live lagi. Selamat sore Detikers, apa kabar? Ya ampun, sore hari ini Detikers ya, kita masih dengan tema bunga-bunga. Setelah Musim bunga. kemarin aku bunga-bunga, sekarang berganti ya. Kayak Benar, dulu ini kalau bunga. lagi di Eropa kan sebenarnya musim spring ya sekarang ya, semi ya. Mungkin ya. Apa udah musim gugur masuknya? Karena mau menuju ke winter. Karena mau Halloween. Berguguran. Daun berguguran. Nggak sama ya nadanya. Enggak sama. Tapi kalau di kalau di US mungkin fall. Iya, fall. Karena kan dari Semi, situ iya. tuh si Halloween tuh kan berguguran. Oh iya, tuh si benar. apple Musim tree gugur berarti tuh. benar musim gugur. Nah, kalau Tapi ini ini malah justru blossoming. enggak, no. Ini justru bunganya itu lagi berguguran, lihat nih. Oh, Tuh. lagi OTW. Tuh dia turun ke bawah. Tuh. Kalau dilihat-lihat bunga apa ya Kak? Ini jenisnya? Ini bunga Kamboja. Bunga matahari nggak sih? Bunga matahari Bisa ya. juga. Jadi emang kita temanya hari Kembang ini sepatu. art. Biji bunga matahari. Nah, Kalian tahu nggak lagu itu? Tidak Mana mungkin. tahu mereka taunya. Gen Z itu tidak tahu siapa itu Hamtaro. Taunya Midong. Oh iya, Midong. Midong kan? Mudeng. Mudeng. Midong tuh, bang, Midong. Nah, beli Midong. Mudeng, taunya mudeng. Ya kan, si baby hippopotamus. Di bahasa itu hippopotamus apa hippopotamus? Pokoknya Hippopotamus. kudanil lah ya. Kudanil. Bayi Hip- kudanil yang happening di negara tetangga. Kita kayaknya belum punya binatang viral lagi deh dari Indonesia. Apa ya waktu sempat viral ya? Lahir. Fadel? Bukan yang gini-gini ya? Berani banget. Parah. Namanya adalah tagline ya Detikers. Tadi kita nanya binatang apa yang viral akhir-akhir dari ini. negara Dia kita. nyebutnya Fadel. Ih, parah banget. Coba tanggung jawab. Joget-joget. Enggak, maksud Gimana? tagline tuh tadi nama ini kan, nama panda yang baru lahir tuh ada kan Ya, binatang gimana? namanya Fadel. Penari sini. Gerakan kebun binatang Bandung. Nggak boleh bawa nama-nama itu. Iya, karena itu Nanti lo katanya- di-mention di video story-nya. Katanya tidak boleh menyeret-nyeret nama anaknya gitu. Tuh, yang diseret-seret tuh ini Apa ya, aja. harus diseret-seretnya? Sendal, seret barefoot. Barefoot kemarin gara-gara kita jalan kaki dengan barefoot juga ya.
Tapi anyway Detikers, kita juga tentunya akan punya beberapa lini berita Yes. yang hopefully sih sebenarnya ini not really good news lah ya. Mhm. Nada-nadanya membuat kita sedikit deg-degan, terutama juga mungkin yang yang mungkin memiliki bisnis atau mungkin juga sedang berinvestasi juga pada produk-produk atau ya di dalam negeri lah ya, karena katanya Indonesia lagi-lagi mengalami deflasi di bulan September kemarin, setelah sebetulnya ini tuh sudah terjadi selama 5 bulan berturut-turut. 5 months in a row kita mengalami Yes. fenomena di mana harga-harga barang tuh bukan yang malah naik, malah turun. Betul. Ini sebenarnya bisa gak sih karena mungkin kondisi negara kita atau mungkin masyarakatnya juga lagi emang senang berhemat-hemat aja? Berhemat pasti ada alasannya. Hmm. Apakah mereka berhemat karena memang merencanakan masa depan, Mm-mm. atau berhemat karena emang gak ada aja duitnya, Oh, kurang duitnya, itu bukan. Ya benar. ya kan? Iya benar-benar. Pengeluarannya berkurang karena yang masuk juga mungkin Berkurang. berkurang juga. Jadi pasti ini ada hubungannya juga dengan ya status masyarakat Indonesia yang justru semakin tingginya tuh adalah bukan menengah ke atas tapi menengah ke bawahnya yang makin banyak Yang makin banyak secara ya. jumlahnya, dan akhirnya berdampak juga ya ke deflasi yang terjadi secara berturut-turut juga. Jadi secara rinci ini terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 106,06 di bulan Agustus 2024 menjadi 105,93 pada September 2024 ini, dan tentunya juga mencatat secara year on year terjadi inflasi 1,84% dan secara year to date inflasi nasional mencapai 0,74% ya. Jadi emang kemungkinan terbesar ya mengenai karena adanya turunnya daya beli masyarakat. Yang kedua itu adalah karena memang adanya penurunan harga barang, utamanya harga komoditas pangan pokok seperti beras, telur, daging ayam dan sebagainya gitu. Dan yang ketiga adalah pencatatan yang kurang tepat. Artinya ada beberapa pihak yang minta supaya angka inflasinya jangan sampai tinggi-tinggi. Wah, nggak mungkin Gitu. dong, harusnya BPS Mhm. sudah mencatatnya dengan Sangat presisi. sama ya. Jadi ya deflasi ini bisa lah kita anggap sebagai sebuah alarm buat ekonomi kita, karena memang ini udah terjadinya 5 bulan berturut-turut gitu Iya. anyway, bukan yang sekali 2 kali, dan ini berturut-turut kan. Walaupun memang secara year to date atau year on year-nya kita itu tercatat masih mengalami inflasi, nggak deflasi. Tapi tetap ini adalah sinyal buat ekonomi Indonesia untuk bisa lebih kencang lagi membuat terobosan, karena memang kita kayaknya butuh sebuah dorongan supaya orang-orang tuh confidence lagi buat belanja. Iya, Gimana? betul. Orang kalau confidence buat belanja tuh kalau duitnya ada. Kalau duit nggak ada, pasti lo nggak confidence buat belanja. Datang deh ke mall nggak pakai duit, pasti nggak pede kan? Iya, mending gak usah ya jadinya Mending nggak usah. ya. Walaupun begitu sebetulnya di belahan atau mungkin menurut aku sih di belahan sosial media yang lain. Cause I have some people, not only my friends tapi juga orang-orang yang aku follow lah ya di social media yang memang juga bersuara nih mengenai kayaknya kepercayaan dirinya untuk membeli iPhone terbaru itu cukup tinggi karena cukup menanti-nantikan juga. Tahu dong. Oh iya. Ya kan, bahwa sebetulnya itu sudah dirilis beberapa waktu lalu dan bahkan negara tetangga Malaysia aja tuh udah masuk ke Iya, iya, iya. Malaysia sementara Karena di ada Indonesia. Apple Store juga anyway di sana. Betul. Kita nggak punya. Jadi kita belum masuk. Ternyata memang ada alasannya. Kenapa Apple 16 ini belum masuk juga yang resmi ya, yang resmi ini belum masuk ke pasar Indonesia atau belum ada di reseller atau authorized reseller di Indonesia. Benar. Karena- Kalau keterangan dari pemerintah gitu ya, Menteri Perindustrian Pak Agus Gumiwang Kartasasmita bilang Apple ini belum memenuhi syarat TKDN dalam importasi. Nah, Jadi katanya perpanjangan sertifikat TKDN ini masih menunggu tambahan realisasi investasi dari Apple, karena realisasi investasi Apple itu baru tercatat 1,48 triliun, relatif kecil dibandingkan sama produk-produk yang didatangkan ke Indonesia dari komitmen antara Apple dan pemerintah, yaitu 1,71 triliun. Jadi masih ada gap sekitar 240 miliar katanya.
Dari catatan yang ada ini, kabarnya alasan kenapa Apple ini belum bisa jual iPhone 16 sebagai produk baru mereka yang baru dirilis ini berkaitan sama pemenuhan TKDN ini atau tingkat komponen dalam negeri, Detikers. Ditegaskan pemerintah baru akan mengeluarkan izin penjualan iPhone 16 setelah Apple memenuhi komitmennya tadi yang ada gap-nya tadi itu. Betul. Tapi menurut aku ini justru jadi satu momen untuk kita mendukung atau support ke pemerintah juga ya kan, supaya ya udah di-push aja dulu tuh si Apple-nya bisa tetap memberikan ya kan menagih janji kan, he's the one that promised us gitu misalnya lah. Betul. Ya. Jadi even juga misalnya ada yang bela-belain buat beli dari sekarang sebelum masuk ke Indonesia, alias mereka harus bawa dari luar negeri ke Indonesia, nggak apa-apa juga, kita itu masih sih tetap ada haknya. dapat keuntungan sebenarnya karena kan harus bayar pajak dan biaya masuknya kan, betul, masuk ke kas negara bukan ke kas yang lain. Tapi kayaknya seru deh kalau misalnya Apple punya pabrik sendiri di Indonesia. I wish. Ya gak sih? Karena sebenarnya kalau secara angka yang ditagih itu nilai investasi yang aku nggak tahu sih untuk bikin satu pabrik butuh berapa. Oke. Tapi kan ini nih, pokoknya nilai investasi yang belum direalisasikan adalah, jadi janji investasinya itu adalah 1,7 T. Ya. Ya kan, nilai investasi yang belum direalisasikan adalah 240 miliar. Berarti sisanya 240 miliar itu yang belum. Yang sekarang baru 1,48 triliun. Nah, cukup sih bikin pabrik segitu? Mungkin investasi nggak cuma di pabrik ya, karena memang itu investasi Apple di Indonesia tuh nggak di pabrik doang, ada banyak tempat lain termasuk kemarin bikin sekolah, akademi dan segala macam juga ya. Betul, tapi aku ngerasa kayak kan bahwa ada komponen-komponennya atau mungkin ya setauku sih beberapa komponen-komponennya ada juga dibikin di Indonesia. Dibikin di Indonesia dan bahkan sebetulnya mostly itu yang aku tahu adalah negara tetangga kita. Yang banyak negara banh mi. Negara ya kan banyak yang made in Vietnam. Iya, banh mi tuh gini Kak. Banh mi tuh ya kayak sandwich. Banh mi ya gue mikirnya fu. Ifu minta karena ada mie-nya ya. Jadi gini ya. Benar. Aku juga kayak waktu aku belum tahu kayak banh mi kenapa bentuknya kayak sandwich gitu kan. Dia kan berasal dari kata ban tadi kan, bun. Hidup berjalan seperti bakekok. Iya. Memang Vietnam ini adalah negara yang jadi kuda hitam di ASEAN gitu, yang selalu akhirnya bisa menyusul Indonesia dalam hal investasi. Iya. Jadi mereka ini negara kecil tapi punya banyak sekali keunggulan yang bikin perusahaan-perusahaan dari luar tuh mau masuk ke investasi ke mereka gitu. Kenapa Indonesia nggak bisa ya? Ada banyak sekali, makanya dibikin berbagai macam kebijakan ekonomi, tapi ya pada akhirnya masih kurang gitu implementasinya di lapangan. Betul. Tapi aku nggak tahu juga nih ya, kalau misalnya ini kita wondering aja. Misalnya nanti akan ada wondering. Oh pakai ini dong, pakai. Salah dong. Nih. Nah, wondering. Imajinasi. Kalau misalnya nih ada labelnya biasanya di mana sih kalau gadget tuh di boxnya misalnya gitu ya. Ada logo Apple-nya gitu, abis gitu made in Indonesia. Betul. Gitu. Apakah itu akan menjadi nilai tambah? Kayak wah ada Indonesia coy. Yeah. Atau justru masyarakat Indonesia tuh jadi kayak pabriknya di Indonesia, jadi gak sesuatu yang eksklusif lagi. Gak juga sih, justru harusnya kebanggaan lah buat kita bahwa produk ini berasal dari Indonesia gitu. Apalagi produknya dari Indonesia digunakan oleh masyarakat global gitu, secara which dunia is ya. diekspor. Iya. Suatu kebanggaan pasti, bukan justru malah jadi nggak keren nih karena dari Indonesia. Justru itu yang harus kita tanamkan, bahwa semua produk yang dari Indonesia asalnya itu adalah sesuatu yang harusnya kita banggakan. Betul, cintailah produk-produk Indonesia. Jadi kita tunggu aja ya. Berarti kalau misalnya nih iPhone 16 ini udah mulai masuk ke pasaran ya, pasar Indonesia juga, berarti sudah ada tuh ya perealisasian dari investasinya Apple yang juga dijanjikan pada saat few months ago lah ya. Memang ada rekan-rekan dari Apple yang juga hadir ke Indonesia. Betul. Tapi buat yang mau investasi Indonesia,
nggak cuma bisa lewat produk Apple doang kok. Mungkin ada Mm-mm. pabrik boneka Labubu mau bikin di sini bisa juga biar harganya jadi lebih murah gitu kan. Betul. Mumpung lagi banyak Apalagi sebenarnya peminatnya. kalau misalnya bikin misalnya pabriknya di sini atau mungkin juga bekerja sama juga sama kita. Bisa banyak tahu Labubunya. Misalnya Labubu pakai baju adat Minang. Benar, benar, benar. Pakai Labubu, itu suntiang. Mahal loh. benar. Labubu Pak sinden gitu Labubu misalnya. sinden, Labubu pakai ini tahu nggak headpiece adat Lampung yang Oh ada iya bisa, ya yang sebenarnya kayak Jakarta ada, juga punya sih yang ada benar. kayak tirai goldnya itu ya Bisa, kan bisa. mahal Jadi tuh banyak pasti versi kan. Jadi kayak banyak Barbie versi jatuhnya. Iya, bener iya, ya iya. boleh walaupun giginya tetap gitu ya Eh, kalau ada yang nggak kayak gitu juga kan? Atau semuanya taring-taring gitu? nggak setauku sih yang populer Eh, adalah yang si giginya begitu ya yang keluar-keluar gitu karena kan sekarang yang lagi Dia ngetren monster soalnya. bener dan Bener. sekarang lagi ngetren dipakein baju yang high end merek-merek high end Nah kan gitu udah mulai kan ke sana. kenapa Labubu versi pakai seragam Polri. Bisa boleh kayaknya nanti kerjasama sama boleh Polri. boleh boleh coba kita cek dulu ya apakah yang satu ini juga adalah seorang fans dari Labubu ya. Kita menyapa sore hari ini ada Bribda Eklesia. Selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore Bribda Eklesia, datang lagi ke Detik Sore. Gimana? Udah punya boneka Labubu belum Bribda Eklesia? Belum, nggak mau juga soalnya nggak terlalu suka boneka. Oh nggak suka Oh nggak terlalu boneka. suka boneka. Tapi kalau misalnya dibikin versi Labubu menggunakan seragam Polri, boleh lah ya, setuju lah ya, lucu-lucu aja. Collab. Boleh, lucu-lucu. Boleh, boleh, boleh. Tapi harus lebih behave, mungkin dia nggak bisa nyengirnya begitu ya. Gak apa-apa juga, lucu tahu jadinya. Kan dia Gitu ya? walaupun nyengir gitu lucu Heeh. kan? Iya sih. Iya. Coba Bribda Eklesia nyengir lucu nggak? Bercanda ya Bribda Eklesia. Kita Bribda, langsung. iya sedang di mana dan mungkin mau langsung dengan laporannya sore hari ini? Silahkan. Baik, terima kasih. Selamat sore Detikers. Kembali lagi bersama kami dari ETFC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Penas Cawang, Jakarta Timur. Seperti yang sudah tampak di layar kaca Detikers, untuk situasi arus lalu lintas pada sore hari ini tampak cukup ramai dan sudah mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, yakni dari arah Pasar Rebo maupun Cililitan yang akan menuju ke arah Cempaka Putih tampak cukup ramai dan kondusif lancar, dan namun berbeda di arah sebaliknya tampak cukup mengalami ketersendatan. Terlihat antrian kendaraan jelang traffic light yang berimbas hingga 800 meter ke belakang, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan selalu mematuhi rambu lalu lintas dan marka jalan yang berlaku. Dan Anda tidak perlu khawatir Detikers, karena di kawasan ini sudah terdapat petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas pada sore hari ini. Dan selanjutnya dari arah Pasar Rebo yang akan berbelok ke arah Bekasi juga dalam keadaan ramai dan sesekali perlambatan kecepatan terjadi jelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Dan dikarenakan di kawasan ini terdapat jalur busway, kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan tidak lupa kami informasikan bahwa adanya sistem ganjil genap yang akan berlaku pada sore hari ini, di mana kendaraan yang dapat melintas ialah kendaraan berplat genap dan kendaraan berplat ganjil dapat mencari jalan alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda. Bagi Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali ke studio. Silakan. Buah nanas, buah kedondong. Cakep. Mampir dong. Cakep. Lama ya. Mampir dong. Nggak, aku berharap yang kayak lebih panjang lagi gitu loh. Nanti ya aku susun dulu ya, aku rindem 12-nya ya. Buah nanas, buah kedondong. Cakep. Terima kasih ya atas liputannya dong. Sorry banget kita ini lagi garing, soalnya lagi mencoba trial and error. Kemarin tuh kita diajarin Bribda Eklesia kalau mau bikin pantun Pantun. yang gampang pakai aja buah nanas buah kedondong. Gitu.
Ya, tapi kita akan latihan lagi di sesi berikutnya, di segmen berikutnya ya. Benar-benar Ecclesia, maafkan kami. Oke. Ya maafin gak? Ada delay yang cukup panjang. Terima kasih Bribda Ecclesia. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Bye. Buah kedondong, Buah nanas. pepaya. Cakep. Gitu aja lah ya. Ya udah deh, Detikers. Buah nanas, buah kedondong. Yuk kita ke sentimen dong. Tunggu Eiza membenarkan amunisinya. Wait. Kok bisa? Ya. Oh, nyangkut. Aku kira aku harus gini. Okay. Karena kan aku emang diajarin tuh untuk selalu humble. Humble ya, Iya. down to earth. Down to earth. Ini ilmu padi. Menyala bangku. Ini bukan, ini padinya padi sumo Masih ini. belum. Ini padinya padi sumo, ini berat bener. Nah, ya, eta. oke ya. Oh, Detikers, tadi udah lihat kan sentimen-sentimen itu. Sentimen itu akhirnya membuat Eiza harus merunduk karena memang sentimennya berat-berat hari ini. betul Ya, sekali. ada perang, ada harga komentar The Fed gitu yang kemarin baru yang saja semalam. merilis statement terbarunya soal kemungkinan pemangkasan poin lebih lanjut. Kita langsung saja. Aku terharu. Tiba-tiba terharu, aku masih menunggu loh. Terus tiba-tiba kayak keluarnya Langsung aja, aku terharu. Ya. Kita langsung saja menuju ke market review kali ini bersama Mbak Sandra dari Investasiku. Yuhu, welcome back. Dari mana Lama aja, ya. Mbak Sandra? Kan Ada aku aja. pemeran pengganti di sini. Iya, masa sih? Pemeran utama. Pemeran Kalau utama Raisa. juga, cuma pemeran utama Kedua. dua. Jadi ada pemeran utama satu, Wih. stuntman ya jadinya. Kan woman. Oh, stunt woman. Masalahnya kalau stunt itu melakukan adegan-adegan berbahaya. Kurang berbahaya apalagi ngobrol di sini menurut lo? Iya. Di takut depan diisu. puluhan ribu orang. Ya nggak, Mbak Sandra? Iya betul. Kita tanya pertanyaan bahaya pertama buat Mbak Sandra. Oh, selama ini tuh pekerjaan aku tuh berisiko tinggi ya. Berisiko Nggak nyadar. ada aja kadang-kadang netizen tuh kayak Pertanyaannya ya. Di luar Nurul. Di luar Nurul. Hari ini apa yang terjadi? Wow, bagus dong. Bagus ya, Akhirnya sebetulnya lebih ya. banyak sekian hijaunya. lama naik loh. Karena kalau kemarin kan Tuh. kalau kemarin justru kebalikannya ya dari hari ini. Kemarin kan banyak kan merahnya. benar. Walaupun ditutup dengan hijau yang Eh. mini Mm-mm. gitu. Nah, kali ini merahnya hanya di awal-awal aja nih. Abis Kita itu banyak langsung lihat rerumputan ya kali ini ya. Bukit Biar rumput. sejuk gitu ya, yang hijau-hijau ya. Rumputannya ini lebih ke Lihat yang rawa-rawa ya, agak tinggi soalnya di ujung di Rawa. penutupan. Udah kan ya, udah tutup. Oke. Udah tutup. Iya, ISG hari ini udah ditutup. Kita announce dulu ya, ISG hari Ya, ini ditutup betul. di level 7.557, naik 53 poin atau 0,71%. Dengan transaksi 13,8 triliun dan ditransaksikan 1,4 juta kali. Sekarang kita tanya ke Mbak Sandra. Tadi kita udah singgung dikit-dikit soal sentimen hari ini Mbak Sandra, bahwa ada sentimen soal perang, ada soal Ya, komentar The Fed gitu. betul. Cukup berpengaruhkah itu semua ke apa yang terjadi hari ini di pasar modal? Cukup Iya sih. cukup berpengaruh. Karena kalau untuk minggu ini tuh sebenarnya ada 3 nih yang data yang kita Dinanti? Dipantau? Iya, kita pantau ya. Satu, indeks konsumen Indonesia, yaitu hari ini udah keluar tuh dan hasilnya melemah. Jadi
masyarakat tuh kayak mulai nggak pede untuk berbelanja kayak ya. gitu. Sama Padahal seperti Loyo, harga barang tuh lesu. udah pada Turun, turun. Mana iya. gaji nggak naik-naik, bonus nggak cair. Coba dengarkan ya. Betul. Mana sudah menuju akhir tahun, gimana nih Iya, liburan? Iya. gimana Gimana mau nih update menyongsong tahun gadget? baru ya. Betul. Ini udah betul. tinggal kurang dari 3 bulan lagi menuju akhir Iya, tahun, belum ada betul. sinyal-sinyal bonus apakah akan ada tahun ini atau tidak. Gitu ya Mbak Sandra ya. Iya, kurang lebih seperti Indeks itu. keyakinan konsumen Jadi ya. ya walaupun growth-nya Indonesia terbilang bagus, tapi kalau dari sisi yang kita makanan, kesehatan tetap aja inflasi terus ada, terus ke daya konsumen itu malah merendah walaupun harganya udah mulai turun kayak gitu. Terus selain data keyakinan konsumen, yang perang masih kelanjutan, apalagi dari Amerika bilangnya masih mau membalas ya. Nah itu siap-siap pasti ada inflasi lagi di harga minyak ya. Kalau minyak kan menentukan inflasi dunia juga kan, minyak naik berimpas ke semuanya, ke Sangat, ya. pengusaha, ke kita juga yang sebagai konsumsi bahan bakar gitu kan. Terus kemudian sama data inflasi US hari Kamis nanti, hari Kamis tanggal 10 Oktober jam setengah 8 malam gitu. Jadi itu lumayan menentukan, nanti kan ada meeting lagi nih si FOMC November sama Desember. Jadi keputusannya gimana nih, apa mau bener-bener di-cut lagi 50 basis point atau ternyata cuman 25. Iya, Gitu. kan kalau kemarin kabarnya setelah dipangkas 50 poin pertama kali setelah berapa puluh kali meeting, kan ada pemangkasan lanjutan katanya. Nah, Iya. kemarin tuh kan ada komentar lagi tuh dia, gimana Mbak sejauh ini probabilitas itu? Tetap kalau misalnya The Fed pasti lebih lihat lagi ya data market ya. Kalau misalnya ternyata inflasinya nanti yang berikut udah mendekati target mereka di 2%, ya udah mungkin mereka rasa udah nggak perlu tinggi lagi ya, cukup targetnya kan tadi 75 BPS ya, mungkin jadi 50 atau nanti 25 lagi atau nggak nyampe 50. 75 tuh yang selanjutnya. Iya, enggak. Untuk tahun ini. Oh, Kan udah 50 udah kan. Udah 50, berarti sisanya tinggal 25 lagi 25 dong. lagi ya, apakah cukup 50 kemarin aja udah cukup, 25 nanti tahun depan, Oke. atau kalau dipotong lagi tahun ini biar pas 75-nya per tahun ini. Biasanya Kayak pertimbangannya apa tuh? Apakah akan ditambahkan lagi pemotongannya atau mungkin kayak ternyata cukup nih kita melihat kondisi dari mana Data dulu. sih, Pasti ya. data ini. Terus kemarin kan juga udah ada data non-farm payroll, jadi pekerjaan-pekerjaan yang di luar pertanian, dan ternyata lapangan kerjanya sudah mulai naik gitu. Tenaga kerja udah mulai, yang pengangguran udah Serap mulai ya. menurun kayak gitu. Berarti kan itu udah bagus kan, berarti udah mulai berjalan ekonomi Amerika. Nah mungkin kalau misalnya udah berjalan begitu, mungkin yang dipotong nanti suku bunganya nggak akan terlalu tinggi gitu. Jadi mereka tetap masih lihat data yang berkesinambungan lah semuanya. Jadi satu dulu gitu. Jadi satu dulu ya. Tapi ketika inflasi bisa tinggi lagi kan, wah ada banget kemungkinan mereka justru berbalik arah gitu ya. Apalagi nih sekarang kan perang naik lagi tensinya gitu. Iya, perang mulai lagi tuh impasnya ke harga minyak naik ya. Betul. Cuman ya mungkin jadi antara dua pilihan, mau itu tetap dipertahanin atau ekonomi mau terus berjalan seperti dulu lagi gitu. Ini kan Amerika termasuk udah krisis kan, hampir menuju resesi ya. Gitu. Tapi enak mereka kalau krisis juga tinggal printing money Mbak. Iya Ya juga mereka yang sih. punya dunia ini. Iya kan Semua kalau orang mau beli pakai minyak duit mereka. harus pakai dolar, petrodollar. Kalau Kalau negara-negara semua tuh kalau mau beli kan mereka udah perjanjian Iya, antara iya. dia sama supplier Arab sih, terutama yang Betul, supplier betul. minyak terbesar. Jadi kalau negara manapun yang mau beli minyak, yang mereka nggak bisa produksi minyak sendiri atau produksi minyaknya rendah, harus beli kan ke Pakai negara lain, dolar. itu pakai dolar. Itulah makanya dolarnya yang muter-muter situ lagi. Betul. Itu nilainya jadi tinggi terus, naik terus. Benar. Demand-nya Gitu. tinggi Tapi ya juga. untuk kita ada baiknya sih kalau karena berimpas dari China ya. Kan China lagi mau berbalik arah nih, bagus gitu Oh kan. ini udah tumbuh lagi ekonominya. Iya, makanya kemarin tuh sempat indeks kita turun semua, big fund gitu asing keluar masuk ke China Betul, gitu. betul. Tapi dengan bergernya China berarti kan dia bergerah lagi untuk kalau kita kan
ekspor batu bara ke mereka kan. Mereka kan nggak bisa menghasilkan batu bara. Nah kalau misalnya ekonomi mereka bergairah lagi, berarti kan batu bara mereka butuh ya, minta ke kita dalam jumlah yang besar. Nah kita itu bisa Kebawa. Oh, berarti diumumkan. siap-siap ya. naik nih yang pegang Emiten saham-saham batu bara. Lagi mau menjelang akhir tahun nih. Iya. Nah, ini Mari kita sebuah spill dulu nih ya. Oh sama perbankan jangan lupa. Biasanya Windows dari sini tuh saham-saham sektor perbankan yang diincar big fund. Jadi menjelang akhir tahun kayak gini, mumpung juga IHSG-nya belum balik lagi ke all Iya, time high ya. betul. Bisa mulai di Apa aja Lirik-lirik nih. sektor saham yang boleh dikoleksi Mbak Sandra? Semuanya. Kalau boleh dikoleksi semuanya. Karena Menarik kita untuk nggak dikoleksi. tahu yang mana Kalau ada tiba-tiba uangnya boleh. boleh semua. bener-bener bebas ya. Bebas. Saya mau bebas. Mau beli semua 900 saham di ASG Iya. silahkan. Di ASG di Indonesia silahkan gitu ya. Kalau misalnya dari yang terdekat karena udah mau akhir tahun, perbankan nomor 1. Ini kan kemarin kan big caps yang big bank itu kan udah pada turunnya banyak ya. Itu kesempatan tuh buat kita tuh serok. Ah ya. Ya kan. Terus kedua karena sentimen sekarang yang perang, minyak bisa gitu sama batu bara kayak gitu. Mungkin 3 itu dulu ya. Oh itu dia perbankan. Iya. Tapi kalau kita investasi di pasar modal, bisa kaya nggak kita ya? Bisa dong. Pasti bisa. Betul. Asal Nah, Rajin bekerja, sama rajin menabung, iya. rajin berdoa. rajin berdoa. Jadi banyak faktornya. Pokoknya secara risk lebih kecil ya Apanya? kalau di pasar modal. Pasar modal secara risk tergantung kan produknya banyak Banyak. nih. Ada saham, reksadana, obligasi. Tapi kalau secara risk paling tinggi risknya saham. Karena kan kayak gini tiba-tiba ya tiba-tiba turun berapa nih dari kemarin tuh? 10 ya? Hampir 10% ya? Dari Enggak ya kayaknya. Dari 7.700 ya. ya 79, 79 10. bahkan ya. 7910 ke Ke 75. terakhir sekarang kita aja. Sekarang di 7.500. Nah gitu kemarin sempat hampir 400 turun. poin. Hampir 6%. Ya. Ya kan? Nah itu kalau yang gak kuat-kuat Mentalnya terima ada- resiko ya kuat nggak tiba-tiba duitnya dari 100 juta berkurang 6% atau dari 10 juta berkurang 6% gitu. Siap tidak menerima. Sama Kalau ini nggak Mbak, siap. kemarin tuh ada tweet viral Apa tuh? di X. Jadi dia bilang gini, kalau aja gue dari dulu, kalau aja gue tahu kalau kalau punya duit 100 juta diinvestasikan dengan rate returnnya itu 5% per Per tahun. bulan, gue nggak Per perlu bulan. lagi, kerja gitu katanya gitu. Oke. So kayak 5% per bulan di mana akan ku cari itu sampai ke ujung dunia. Aku juga pengen tahu Iya. apa itu 5% per 5% bulan. per bulan gokil. 5% per tahun aja udah susah banget. Mungkin bisa dia tahu dapet info ya. orang dalam kali ya. Hah? Jadi dia kenal semua emiten saham. Tapi dia mungkin Jadi kayak- bisa tahu Iya, ya tahu. 5%. Bulan depan beli apa? Which is gak akan bisa kita tahu itu Iya. ya Pak. dia invest ke bapaknya sendiri kali. Oh bisa. Bisa juga. Bisa mengurangi harta Kalau- kekayaannya sendiri. Kayaknya kalau ke bapaknya nggak usah nginvest deh. Tetap dapat 5%. Bapak yang mana nih? Waduh. Dua bapak Which saya. daddy? Gitu. Which daddy. Iya jadi tweetnya jadinya salah gitu ya Mbak ya. Mm-mm, Bahwa kan nggak boleh. nggak ada yang 5% per bulan kayaknya ya. Iya, Too good kalau to be misalnya true. ditemuin ya ada, cuman kan nggak bisa bilang pasti Iya, bisa iya. 5% per bulan itu nggak mungkin. Kalau per bulan gitu. ya, atau mungkin di bulan-bulan tertentu. Iya. Let's say paling bagus tuh misalnya naik berapa bulan sih sebenarnya juga nggak bisa diprediksi kayak Kayak gitu kalau juga misalnya sih. mau kita investasi ya pasti tariknya panjang ya. Kalau Hmm. misalnya dari review setahun sekali lah. Hmm. Misalnya contohnya masuk BCA gitu, minimalnya 12% pasti kita dapet. Nah BCA aja 12% setahun, itu 5% per bulan, 5 kali 12 60% Benar. setahun. Iya. Saham apa? Ternak ayam. Iya. Mungkin. Ya kalaupun ada, tapi kan harus Iya. dianalisa secara mendetail sahamnya. Benar. Gitu. Dan tidak pasti akan selalu bisa begitu ya. Iya, Ya. nggak pasti gitu. Benar. Ini tadi mumpung Mbak Sandra bilang BBCA, Mm-mm. BBCA aja sebulan Lihat nih untuk yang sekarang 1,22% Iya itu udah kan? saham bagus tuh gitu Mm-mm, misalnya. mm-mm. Iya betul. Jadi kayak too good to be true lah itu. Walaupun Ya. mungkin bisa saja diraih tapi nggak yang
bisa Setiap bulan lah. diprediksi setiap bulan Iya. akan selalu segitu ya. Dan mungkin kalau dia yang 5% bukan saham yang big cap kali. Dan itu kan agak hati-hati juga ya riskan kalau ya. yang Tinggi big cap ya. risikonya pada akhirnya. Tiba-tiba ada jualan yang banyak, sahamnya turun, nanti kita nggak bisa keluar, Kak. susah. Wah iya. Apa-apa? By the way gini, jadi adek gue kemarin habis dari Bangkok, terus habis itu dia bawa boneka Labubu buat ponakan kita. Oke. Tapi boneka Labubunya ini Nggak ada giginya. bukan yang KW-KW-an, tau gak sih? Oh, Yang KW-KW-an, iya, harganya iya, tuh iya. murah. Bootleg, Kalau bootleg. iya, harganya tuh murah. Terus ponakannya kita tuh bawa ke sekolahnya terus dijual Ya sama ampun, teman-temannya. otak bisnisnya sudah ada. Iya. Tahu gak harganya Jiwa naik 5 kali bisnisnya. lipat. Wow. Mau dibeli. Saking orang tuh daya FOMO-nya, Iya, FOMO-nya tuh iya, banget tinggi. dia lagi tinggi banget ke Labubu Iya, ini. iya, iya. Tapi penasaran deh setelah mereka membeli itu apa ya gitu. Kepuasan diri aja. Boneka kali. doang gitu ya. Konten. Pada Konten akhirnya ya. sih. We live in Iya, a world iya, like this. Iya. Kan kalau nanti setahun lagi mungkin udah nggak tahu boneka ditaruh di mana ya. Udah lupa kali itu bonekanya. Iya, Iya kadang sih. bukan Iya kan? menjadi sesuatu yang misalnya kayak Dijual lagi? vintage Labubu. Heeh, betul. Ya namanya juga anak-anak ya. Iya. By Nggak the way, anak-anak ya ke baru- semuanya. oh iya, tapi yang ini yang kemarin ponakan gue itu adalah dia kelas 1 SMP, jadi kayak ya mungkin SMP masih Ya itu mah pada wajar lah. ngoleksi-ngoleksi Remaja, boneka Iya, gitu-gitu lucu-lucu kan. Gitu ya. Ya sudahlah itu Kreatif kembali. sih yang buat ya, harus belajar. Bener-bener. Harusnya Biar kita bisa bisa riding viral. the wave sih. Maksudnya memang ternyata banyak peminatnya di Indonesia, bisa lah kita impor Labubu bentar. Kalau nggak kita bikin apa sesuatu ya tapi BA-nya tetap Lisa Blackpink. Oh bisa. Biar bisa. viral. Iya. Ya Pak Ogah kayak bring back Iya. the legendary. Kasih Pak Ogah ke Blackpink ya. Boneka-boneka monyol ya. Iya, itu bener tuh. Kita bisa, Bisa jadi kan itu kan legend. permainan marketing tiba-tiba dipakai Betul. Blackpink meledak. Betul. deh. Mungkin kalau Eiza punya ini networking ke anggota-anggota Blackpink bisa disodorkan saran itu ya untuk menggoncang ekonomi kita. Iya. Kalau aku bukan ke anggota-anggota Blackpink. Anggota Blackpink. Lebih ke Black. Pearl. Baiklah. Terakhir Mbak Sandra, kalau untuk besok kira-kira akan seperti apa? Besok. Support, Oke, resistensinya. oke. Kalau dari pergerakannya IHSG kalau kita lihat dia tuh sekarang lagi berada di support terkuatnya ya. Support terkuatnya itu di harga 74 ntar lu. 7466 itu kemarin dari hari-hari yang lama itu support itu tuh ketika break langsung naik gitu. Nah ini dia sempat turun kan beberapa hari yang lalu kan turun terus ya seminggu kemarin. Nah itu tuh nggak lebih dari 7466 itu. Jadi dia mantul dari harga itu. Jadi kemungkinan ke depan akan menguat terbatas gitu. Ditambah ada sentimen-sentimen yang sentimen positif yang menunjang kayak gitu. Mungkin pergerakannya untuk seminggu ini bisa ke 7469 sampai 7670 kali ya. 7670, oke. Menguat terbatas. Oke. Dan kalau dari MACD-nya juga dia sudah agak jenuh jual. Gitu. Sudah jenuh jual. Jadi orang-orang kayaknya mulai untuk Beralih. beli Time to lagi. buy, ya That's betul. why sepertinya pergerakan akan cenderung naik ya untuk Iya. minggu ini ya. Ya, semoga 8.000 ya. Widih. Tahun ini. Oh tahun ini. Nggak langsung minggu depan. Kirain minggu gila depan. itu. Beli sekarang nih gua. Agak ngebut Panjang, ya. panjang. Aduh. Agak panjang. Ya. Long game. Hopefully. Terima kasih banyak Mbak Sandra. Terima kasih. Sama-sama. Besok Sudah akan memberikan lagi di pencerahan. Kamis. Oh Kamis. Oh Oke. gantian sekarang ceritanya. Selang-seling biar seru ya. Seru, betul. Bersama Mbak Sheryl juga ya. Itu Oke. tadi dia. Dan tentunya bisa mengecek keseruan juga setiap marketnya open di jam 8 pagi ya. 8.30 di YouTube-nya Investasiku Oh ya. apa ini ya 8.30. 8.30 Update market. update Betul. marketnya di YouTube Investasiku. Ya. Oke, terima kasih Detikers, tapi jangan kemana-mana. Abis ini kita masih ada editorial review. Kita akan ngobrolin yang pada lagi cuti bersama bareng-bareng alias Bapak Ibu Hakim terhormat. Siapa tuh? Kita Iya, akan ngobrolin itu barengan sama Kang Ajat. Jadi jangan kemana-mana, Wow. tentunya masih di Detik Sore. Gak cuma Hore.
Welcome back to Detik Story. Gak cuma hore-hore Detikers, dan ini of course kita nggak akan hore-hore karena ada sesuatu yang sedang diperjuangkan oleh para penegak keadilan Indonesia. Betul. Ini nih sudah lama katanya diperjuangkan untuk bisa dapat naik gaji. Betul. Kabarnya sih sudah didengarkan ke DPR, sudah direspons juga sama pemerintah. Tapi kita pengen tahu juga sebenarnya seberapa urgensi sih untuk bisa menaikkan hak-hak dari para juru adil Indonesia ini, dan kenapa mereka minta kenaikan gaji dan juga tunjangan. Kita akan ngobrol bareng sama orang yang paling kita hormati di gedung ini. Karena beliau sungguh senior. Kang Ajat, selamat sore. Bersama jurnalis senior Detikom, Alexander Sudrajat. Justin. Eiza. Emang enakan ganti-ganti, Kang. Karena kalau Kak Edo tuh emang demandnya tinggi sekali. Biar Kang tahu Ajat. segar sore hari ini. Terima kasih banyak udah mampir lagi ke Detik Sore, Kang Ajat. Kita mau ngobrol soal hakim yang saat ini sedang pada mengambil cuti bersama bareng-bareng. Mungkin Kang Ajat boleh jelasin dulu ke kita sebenarnya kenapa sih mereka sampai mau mengambil langkah untuk mengambil cuti bersama bareng-bareng demi gaji yang dinaikkan gitu, Kang. Jadi memang kalau awalnya sih saya juga kaget ya begitu baca berita itu. Sorry, Kang. Kok Ya. tega gitu. Hmm. Sebelum istilah cuti itu sebetulnya mereka mau Mogok, iya. tapi begitu mendengarkan langsung dari sejumlah dari para hakim, udah ketemu ini, oh ternyata memang parah juga ya gitu. Separah apa, Kang? Seolah-olah kita kan ada lembaga legislatif, Mm-mm. eksekutif, yudikatif. Hakim ini pilar ketiga di dalam demokrasi. Mm-mm. Tetapi bila dibandingkan dengan aparatur negara di lembaga-lembaga lain, ternyata sejahteraannya itu yang paling menyedihkan. Jangan dibandingkan sama DPR lah ya. Mereka yang punya kuasa menyusun segala macam, Yeah. mereka bisa suka-suka. Hakim ini ternyata 12 tahun gajinya pas-pasan. Jadi sebetulnya tuntutan ini tuh sudah ada sejak 12 tahun lalu atau gimana? Enggak gitu. Jadi ada peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 yang menetapkan bahwa gaji orang baru masuk jadi hakim nih, tahun pertama jadi hakim gajinya itu cuma 2 jutaan. Itu golongan paling rendah ya, gaji pokoknya. Iya. Gaji pokoknya itu cuma 2 juta. Meskipun kalau di Tambahin tunjangan. ini itu total 12 jutaan dapat gitu kan. Tapi dibandingkan negara lain tuh masih sangat kecil. Nggak sampai setengahnya tuh. Dibandingkan sama Malaysia aja 40 jutaan konon ya. Malaysia tuh 40 juta in total atau Iya, pokok in, aja? in total juga. Artinya kan dia punya gaji pokok relatif lebih besar ketimbang Iya. yang diterima oleh para hakim di kita gitu. Nah, apalagi kalau misalnya di Undang-Undang Kehakiman 2009, hakim itu masuk kategorinya dia aparatur negara. Dia bukan ASN biasa. Tetapi dialah yang terlupakan nih dari sisi fasilitas penggajiannya dibanding dengan aparatur. Meskipun kemarin di Hari TNI saya di sini sama Mas Anton juga ngomongin apa sih yang perlu ini dari TNI, kesejahteraan. Nanti kalau kita ngomong dari Hari Guru juga gitu kan. Kita ngomongin Buruh juga apalagi begitu ya nanti. dokter misalnya. Dokter ya juga. Ya sangat juga memprihatinkan. Ini untuk level-level ASN di layanan publik ya gitu kan. Artinya banyak banget PR gitu. Tapi saya sih sepakat kalau para hakim ini diperjuangkan dengan segera gitu ya. Tuntutannya itu dipenuhi. Dan kalau dari perkembangan terakhir sih sebetulnya upaya untuk memperbaiki gaji pokoknya lah ya itu udah dari bertahun-tahun lalu ya. Terakhir tuh saya baca 2020 itu ada semacam diskusi di antara para hakim bagaimana berapa sih idealnya. Artinya dari 2020 itu udah ada tuntutan bahwa ini harus naik nih. Iya, mereka tuh udah bikin rincian gitu loh. Apa yang perlu kita nikmati selain gaji pokok, misalnya ada tunjangan rumahnya, ada tunjangan fasilitas kendaraan misalnya, ada tunjangan keamanan
Kenapa perlu tunjangan keamanan? Beda loh hakim itu. Hakim setiap membuat putusan, mau putusannya pidana atau perdata, bila para pihak ini nggak suka, mereka mengerahkan massa, gitu kan. Dia nggak cuma diteror secara mental, bisa juga diteror secara fisik. Dan itu beberapa kali banyak terjadi tuh. Di situ yang mungkin dibandingkan profesi-profesi lain yang kita tidak sadar ya, kurang aware tentang tantangan yang mereka hadapi gitu. Sementara mereka sebutannya wakil Tuhan di muka bumi. Betul. Wah, tapi ternyata kesejahteraannya sangat-sangat memprihatinkan. Kang, ketika kesejahteraan ini jadi isu buat mereka kan akhirnya bisa saja mempengaruhi independensi dari profesi yang mereka jalankan kan gitu. Itu terlihatkah pengaruhnya pada akhirnya dalam 10 atau 12 tahun terakhir seiring dengan gaji atau pendapatan yang tidak kunjung berubah ini? Jadi memang selama ini kan ada semacam sinisme lah ya. Polisi yang nangkap, jaksa yang menyidik, yang membawa ke persidangan. Nanti begitu diketok, hakim yang membebaskan. Ada beberapa kasus, tapi tentunya itu hanya kasus-kasus yang mendapat perhatian publik, kasus-kasus yang diliput pers gitu kan. Sejauh mana objektivitas dari sinisme tersebut ya kita bisa kaji lebih lanjut gitu kan. Tapi sinisme itu muncul menggambarkan bahwa ya jangan-jangan memang para hakim bisa disetir, bisa bermain mata, salah satunya alasannya karena kesejahteraan yang kurang. Tetapi apakah itu faktor satu-satunya? Tentu tidak gitu kan. Kalau kita ngelihat berapa banyak sih politisi, pengusaha yang diseret ke pengadilan karena korupsi, gitu kan? Dan ternyata para pelaku korupsi itu bukan karena mereka miskin, bukan karena keterbatasan, justru makin kaya makin korup gitu kan. Nah itu juga isu yang berbeda gitu kan. Tetapi kita ngomongin kesejahteraan para hakim, kesejahteraan teman-teman TNI Polri, ya itulah yang menjadi PR bertahun-tahun, PR kita bersama yang mudah-mudahan nanti di pemerintahan yang baru beberapa hari ke depan itu ini bisa benar-benar diperhatikan, segera diwujudkan gitu. Kalau harapan saya pribadi ya. Jangan sampai muncul sinisme itu terus menjadi isu yang masif, yang menasional gitu. Dan akhirnya nanti yang rusak beneran citra para hakim. Kalau udah orang nggak percaya sama hakim kan repot tuh kan. Betul. Yang ada nanti pengadilan jalanan tuh. Wah berabe udah makin repot. Jadinya bukan hakim ya, main hakim sendiri ya. Hakim sendiri, nah itu hakim jalanan gitu kan. Iya. Tapi sebetulnya apa yang terjadi sampai 12 tahun ini tidak ada penyesuaian untuk gaji dan tunjangan ya? Apakah memang negara nggak punya uang atau tuntutan political will nah ini memang masih menjadi teka-teki ya. Apakah karena hakim dianggap lu kan bagian di yudikatif gitu kan di bawah Mahkamah Agung. Tapi secara administrasinya tuh kan orang larinya juga tetap ke Menpan RB gitu kan. Betul. Kementerian Kehakiman gitu kan. Apakah selama ini mungkin para hakim itu juga sudah ngadu kemana-mana tapi kurang ada yang bisa mengartikulasikannya sehingga kalau lewat jalur diskusi nggak berkutik, lewat lobby sini nggak berkutik, ya udah dah inilah jalan terakhir. Gua bikin mogok massal atau dalam bahasa halusnya gua ngambil cuti bersama deh. Nah, kita kan semua baru ngeh nih kan, media semua juga ternyata ini ada persoalan besar loh gitu kan. Selama ini mungkin hanya bisik-bisik karena DPR Komisi 3 khususnya itu juga udah dari 2023 mereka hanya menjanjikan. Tapi kok nggak kunjung Jadi sebetulnya sebelumnya sudah pernah ada yang menjanjikan juga akan ada kenaikan tunjangan atau sudah gaji ada pembahasan bahwa perlunya. Bahkan terakhir itu kan Mahkamah Agung merekomendasikan ada 8 poin lah ya yang perlu diperbaiki selain soal gaji pokok dan berbagai tunjangan itu tadi ya. Tunjangan mobil, tunjangan rumah, kesehatan. Tahu nggak? Hakim itu masih pakai BPJS.
Nggak salah lah Kang. BPJS dan baru tahun ini 2024 mereka pakai asuransi yang selevel BUMN. Oh gitu. Itu pun hanya untuk para hakimnya. Iya. Istri dan anak-anaknya, artinya keluarga Keluarga tetap tidak. BPJS. BPJS. Kalau kita kan misalnya di swasta nih, ya suami bekerja, istri, anak, Dapat tanggungan juga. sampai 2 anak ya, dan 1 istri. Itu dapat hak yang sama, fasilitas Lebih dari yang situ. sama gitu Bukan kan. Bentar, 2 istri itu benar. Enggak, satu istri, 2 anak, 1 istri gitu kan. Iya, Bukan iya. 2 istri tambah 2 anak. Enggak. Banyak jadi anggota keluarganya juga. Tapi ini ada berita baru juga nih, berita terbaru dari Detikcom juga kalau Presiden terpilih Pak Prabowo ini menelpon langsung Sufi Dasko sebagai pemimpin sidang. Bukan Kalau- menelepon langsung, dia ditelepon. Ditelepon oleh Dasko. Sama Pak Oke. Sufmi Dasko. Jadi katanya kalau akan langsung dinaikkan gaji hakimnya, berarti Iya, ini cuti iya, bersama arti- nih cukup oke nih efektif. caranya, efektifnya ya. Iya, cukup mendapat perhatian Publik, publik, nggak hanya publik ya, para pengambil kebijakan, bahkan presiden terpilih. Dan artinya tekanan dari para hakim yang mulia ini shock terapinya itu berhasil lah ya. Dan terlepas bahwa hari ini ada sidang, sebetulnya Pak Prabowo sudah tahu isu ini. Karena 2 atau 3 hari lalu Ketua Komisi Yudisial yang juga memberikan concern terhadap kesejahteraan para hakim itu udah langsung menemui Pak Prabowo dan sudah membicarakan masalah ini. Dan memang Pak Prabowo dalam pertemuan dengan Komisi Yudisial, yaudah dia juga kaget kayaknya. Kok ternyata gitu ya? Oh pantesan banyak hakim yang bisa diajak. Pak Prabowo-nya kaget. Kaget. Oh mirip-mirip Pak Jokowi ya, suka kaget ya Pak Prabowo ya. Semuanya Kalau kayaknya gitu semuanya deh. juga kalau dikagetin Begitu kaget. dibongkar kaget gitu. Kang, tapi tuntutan dari para hakim sendiri berapa banyak sih kenaikannya? Kan ada kabar Iya. bahwa mereka tuh punya Hitung-hitungan sendiri gitu, ngikutin naiknya inflasi. ini. Iya benar. Terus inflasi setiap tahun sekian di total 12 tahun Betul. hampir 250% gitu kan. Tapi Nggak bakal ya sampai segitu juga sih. ya mana ada gitu kan langsung Iya, naik terus kayak gitu akan menimbulkan kecemburuan gonjang. Tapi pasti Betul, nanti betul. kan ada kompromi-kompromi lah ya, disesuaikan dengan kesiapan negara gitu kan. Cuman memang tuntutan 240% yang disetujui oleh Kemenkyu setelah dibahas sama Menpan RB itu berapa ya, nggak sampai 20% Nggak gitu. sampai Kang. Nggak sampai 20, hanya 15% kalau nggak salah. Oke. Itu ya tentu mereka kecewa banget gitu, makanya sampai akhirnya hari ini tetap berlanjut. Tetap gitu. cuti juga. Masih tetap cuti. Gitu. Kira-kira win-win solutionnya pada akhirnya akan seperti apa? Aku nggak tahu nanti apakah pasti Pak Prabowo sama Pak Jokowi ketemu nih kan, terpilih dan presiden yang akan fade away ini. Berapa sih yang ideal, nanti Pak Ibu Sri Mulyani juga ngitung-ngitung ulang gitu ya. Berapa 15%? Oke lah mungkin di deal 20% atau 25%. Kan kalau kita ngomongin remunerasi di direktorat-direktorat tertentu ya, kementerian-kementerian tertentu kan memang bikin iri banget gitu kan. Betul. Dengan alasan ya ini kan biar pegawainya tidak nyolong, tidak korup, tidak apa. Tapi ya kalau gitu-gitu banget yang ngeri. Para hakim, TNI Polri, misalnya dokter, itu nggak cuma kerja di kota loh gitu loh. Mereka kerja sampai ke pelosok-pelosok betul. yang serba susah, mau kesana kesini udah. Belum Lo ya wajar misalnya ada tuntutan tunjangan kemahalan itu wajar banget ya. misalnya gitu kan. Yang itu yang saya pikir jarang banget tuh dipikirin tuh tunjangan kemahalan. Meski ada yang berpendapat juga Kang bahwa ya hakim kan bagian dari aparatur negara gitu, bahwa memang itu adalah sebuah pengorbanan juga yang mereka harus lakukan gitu Kang. Iya, tapi kan pengorbanannya juga nggak harus gitu. Benar sih. Tidak semua yang di layanan publik dengan dalih ya itu kan pengorbanan yang dibutuhkan. Orang boleh dituntut idealisme, tetapi juga kalau dengan kesejahteraan, standar kesejahteraan yang minim, nanti putra-putri terbaik kita, lulusan-lulusan terbaik kita ogah tuh. Iya. Ngapain gua ngambil orang Hukum, tuanya pasti ya. ngelarang dulu. Iya. Jangan ngambil fakultas lain aja. Atau ya lu boleh lah belajar hukum, tapi jangan jadi hakim, jangan jadi polisi, jangan jadi jaksa. Jadi apa? Jadi pengacara aja, cepat kaya misalnya. Atau nggak perlu menuju Meskipun ke pelosok-pelosok pengacara gitu. nggak semua kaya juga gitu kan. Seperti hanya jadi dokter spesialis Iya, iya, gitu kan.
Sama cerita-cerita soal bagaimana mereka akhirnya apa ya dengan dengan nilai gaji saat ini dan tunjangan saat ini, ketidaksejahteraan seperti apa yang diterima oleh para hakim ini, Kang? Aku baca beberapa ini ya, beberapa tulisan pengalaman para hakim di situs Mahkamah Agung, di situs hukum online gitu kan. Khusus yang di daerah-daerah terpencil misalnya, satu pengadilan hakimnya cuma 3 orang. Ketua, wakil ketua merangkap. Coba bayangin, dia jadi hakim, dia harus jadi notulen juga misalnya ya, mempelajari berkas, belum menghadapin yang ancaman-ancaman yang lain tuh. Istilahnya kalau di kita apa sih, kerja misalnya 3 in 1 atau apa gitu. Ya. Mereka tuh semuanya Double job dikerjain ya. sendiri. Multiple job gitu. tapi gajinya Multiple satu job gitu. Jadi jangan juga dibandingin sama, oke lah kita ngelihat hakim yang tinggal di Jakarta misalnya kelihatan tapi saya beberapa tahun lalu pernah baca ini pengalaman Pak Asep. Pak Asep kayaknya sekarang udah jadi dosen di sebuah perguruan tinggi swasta lah ya, karena juga kayaknya dia nggak tahan juga gitu. Padahal dia dikenal sangat idealisme, Tuntutan sangat hidup idealis, ya. sangat ideal. Itu dia hakim di Jakarta, ngekos loh. Ngekos Di daerah kawasan Pasar Minggu di dalam gang kecil kayak gitu, naik angkutan umum. Mungkin karena Hakim. nggak sanggup beli rumah di Jakarta, Kang. Biar dekat sama kantor, jadi makanya Ya bukan. Atau ini kan dia itu karena penempatannya nggak sistem. Dia dari daerah, ditempatin ke Jakarta. Emang tunjangan, makanya ada tuntutan tunjangan kemahalan. bukan kemahalan, ya kemahalan antara Tempat lain. tinggal. Tunjangan perumahan misalnya dipukul rata nih di PP Heeh. 1,5 juta. Ya kalau misalnya lu di Jakarta gitu kan, Ya. lu kalau mau naik ini cerita 10 tahun lalu ya, kalau sekarang mah enak. Ada apa istilahnya, Banyak ada transportasi Gojek, kayak ada Grab, alternatif. bisa milih, bisa ketakar deh tuh itu. Transjakarta juga enak. Ya. Bisa ngirit banget gitu. 10 tahun lalu coba bayangin. Dia mau ke pengadilan, naik angkutan umum, dia bawa berkas-berkas. Padahal Lah hakim kalau loh. di tengah jalan diintilin, Iya. berkas putusannya itu dicolong atau di apa sih ditodong, diambil. Negara juga ya. Iya, coba kayak gitu yang nggak dipikirin. Dibandingkan profesi lain memang ada resiko-resiko yang mengerikan lah. Terlepas juga misalnya kita cukup jengkel juga misalnya kalau ada hakim yang membuat vonis Benar. nggak masuk di akal gitu, nggak sesuai make sense. Kayak 3 hakim di mana gitu kan di daerah Jawa Timur kan pernah tuh kejadian. Atau hakim yang kerjanya tanda petik membebaskan para koruptor misalnya di tingkat pengadilan negerinya udah divonis, begitu banding dikurangin, Mahkamah Agung lepas, kayak gitu loh. Itu juga makanya kalau misalnya nanti harapan kita nih ya, kesejahteraan diperbaiki, sejumlah tuntutan berusaha dipenuhi meskipun tidak Sesuai dengan harapan harapan hakim. tidak semuanya gitu kan. Ya tentu kita juga berhak teriak-teriak nih. Hey, jaga independensi, jaga marwah lu. Iya. Bikin putusan-putusan yang benar-benar berkeadilan gitu kan. Terasa adil buat orang yang menuntut keadilan, para terdakwa dan masyarakat secara luas. Tentu. Gitu. Ya. Jadi harapannya keputusan yang diberikan sama negara nanti akhirnya bisa berdampak juga ke masyarakat secara luas ya. Betul, Kang, ya? betul. Jadi kalau kita mendapatkan orang-orang terbaik di kursi meja hakim, para pemegang palu keadilan itu kan ya tentunya rakyat juga, masyarakat secara luas akan hidup tenang, ngerasa nggak ada lagi istilahnya pengadilan jalanan, nggak ada lagi berusaha nyogok sana nyogok sini. Dia akan percaya nih, nggak cuma ngancem-ngancem. Oke, gua mau polisikan, gua mau gua tuntut pengadilan. Kalau sekarang tuh kan kayak semacam bullshit loh. Lu hilang ayam lapor polisi, biayanya harus jual kambing. Belum sampai pengadilan ternyata harus jual kerbau, misalnya jual sapi, kan mengerikan. Banyak Tapi tuh. dengan aparatur penegak hukum yang benar-benar bersih semuanya nih, berintegritas gitu, wah bakal enak banget gitu. Tapi kan biasanya kalau ada reward ada punishment, Kang. Kalau untuk sisi punishmentnya
perlu nggak ada tambahan fungsi pengawasan atau mungkin dalam sisi Nah, untuk pengawasan sebetulnya Komisi Yudisial Iya. itu dibentuk di era reformasi itu antara lain kan untuk memperbaiki itu sisi pengawasan. Dan tentunya salah satu aktor yang memainkan atau menjalankan fungsi pengawasan dari kita nih. Dari media, dari pers, media? selain masyarakat. Jangan sampai kayak lingkaran setan nih. Kita udah ngadu ke KY, aduannya begitu KY merekomendasikan ini bersalah, tapi dilindungi oleh korps hakimnya sendiri gitu. Ada semacam solidaritas yang harusnya dipecat misalnya cuma dinonjolkan beberapa bulan atau cuma dimutasikan ke lain tempat, ntar muncul lagi. Ya jangan juga sampai kayak begitu tuh. Jadi harus ada tambahan ya. Iya. Jadi sebetulnya emang perlu adanya apa ya, gebrakan nih, kalau anak Gen Z nyebutnya harus ada gebrakan. Terobosan ya. Harus ada gebrakan terus nih untuk membuat ya yang di atasnya notice lah ya, bahwa sebetulnya ada tuntutan-tuntutan yang perlu disegerakan gitu ya. Ini nggak akan menimbulkan kecemburuan sosial dengan aparatur yang lainnya, Kang? Dengan walaupun dengan tuntutan yang sudah 12 tahun tidak terpenuhi. Ya, tinggal begitu. kita lihat aja besok-besok aksi apa lagi nih yang akan bikin aksi banyak kayak hakim banyak gitu. beban nih Ini buat kan bisa juga nih negara. menginspirasi gitu kan. Iya, Bisa bisa juga jadi. kalau mau cepet ya kayak begini. Tapi kan Iya. pasti kita masyarakat juga nanti akan ngelihat nih selogis apa tuntutannya itu misalnya gitu kan. Kalau yang kemarin si Mas Anton kan bilang itu kasihan juga loh TNI Polri yang di daerah perbatasan misalnya ya, di daerah-daerah terpencil, kesejahteraan mereka sebetulnya mungkin sama semuanya. Itu mereka yang nun jauh dari Pulau Jawa itu pada punya problem mental loh mereka itu. Kebayang gimana sih lo kerja jauh Iya. dari istri, dari Iya, anak gitu kan. tuntutannya tinggi ya, Iya. kemudian juga risiko. Ya mungkin sekarang relatif lebih anak, ada canggih gitu ya. Kangen Sinyal dikit bisa internet, WA iya. call misalnya, via Zoom zaman dulu coba kebayang. Sebelum ada teknologi kayak begitu. Iya. Mau kemana-mana ongkosnya lebih mahal, nggak cukup. Baik, Begitulah. mari kita nantikan keputusan pemerintah. Ini kabarnya disetujui sama Pak Prabowo, tapi belum tahu nih komentar dari teman-teman para hakim apakah seperti apa jalan tengahnya yang disanggupi begitu ya. Sampai kan, saat ini masih berlangsung belum Kang, ya ada. cuti bersama itu sampai 11 misalnya. Sampai tanggal 11 ke janjinya mereka. Iya. 11 kan berarti hari Jumat kan. Tapi kalau misalnya udah diokehin, ya Kan kita udah keburu ngambil cuti. Udah keburu ngambil tiket ke Bali mungkin mereka. nggak, yang cuti kan ternyata kan untuk kepentingan kesini Ini. mereka itu. Tentunya kalau kita lihat misalnya kan Pak Jokowi ini dia sebetulnya diharapkan tidak mengambil atau membuat keputusan strategis gitu ya. Ada banyak pihak yang meminta seperti itu gitu kan. Bahkan ada yang nulis di Detikcom, enggak ada yang di media lain supaya itu dicantumkan di dalam undang-undang yang baru nih, untuk undang-undang kementerian. Pokoknya siapapun yang sudah memasuki masa akhir, mau presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, nggak boleh lagi bikin kebijakan-kebijakan strategis. Nah ini kan termasuk kebijakan strategis Iya. nih. Artinya apa? Ya kita hormati itu juga tuh. Para hakim mau nggak sabar nih kan? Menunggu Ya insya Allah sih sampai- sebetulnya bisa ya, harus sabar. Kan gajian Benar. nggak ujuk-ujuk Pak Prabowo hari ini setuju misalnya. atau telepon. Tanggal 20 dilantik, 21 dia teken, Langsung, langsung gajian kan enggak gitu kan. Iya, Kajiannya iya, kan tanggal berapa hakim nggak tahu tuh, tanggal Belum 25. lagi juga Menteri kayak Keuangan juga harus menyesuaikan sama pos yang lain Nah, juga. iya. pada betul. Baiklah, Gitu. banyak nih Aduh. PR Menteri Keuangan yang baru. Hmm. Ada makan gratis, ada MCU gratis, ada kenaikan gaji. Betul ya, belum ya, itu baru sebagian aja berarti ya dari yang PR yang nanti hopefully akan diselesaikan juga oleh ya pemerintahan baru, kabinet baru juga. Kita tuh kalau ngomongin nasib orang pinter ya. Ngomong Nasib nasib sendiri aja. Ada yang mau disampaikan mungkin kan untuk kesejahteraan nasib sendiri? Ini masih on air. Masih on air. Bisa di-cut dulu.
cukup. Anyway, terima kasih banyak Kang Nanti Ajat sudah bos-bos mau kita pada mampir. nonton, bahaya ya. Terima kasih banyak. Bahaya ya. Maaf, Masih ada Bos. di sini soalnya, Maaf, Bos. punten. Yang pasti tadi kata Kang Ajat, kalau nanti ini akhirnya bisa ditunaikan gitu ya janji pemerintah untuk menaikkan gaji para hakim, kita juga punya hak untuk bisa mengawasi para hakim ini bisa Betul. menjalankan tugas semaksimal mungkin. Dan berharap juga sebetulnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap ya Kemandirian dunia- hakim. kemandirian hakim juga, ketidakberpihakan hakim juga gitu ya, iya. setelah adanya ya peningkatan kesejahteraan yang dilakukan lah gitu. Oke, kita habis ini jalan-jalan lagi ke daerah lainnya di Indonesia. Detikers, habis ini kita ke Jawa Timur. Yes, kayaknya mungkin nggak usah jauh-jauh dulu, kita di Jakarta dulu Oh, aja. Jakarta dulu. Aku kaget begitu kamu bilang Jawa Timur, apakah udah sampai Bribda Eklesia Belum di ya? Jawa Timur, naik apa? Ya udah, ternyata kita ke NTMC dulu, Detikers. Kita ke Bribda Eklesia ya. Yang sudah ready lagi melaporkan dari jalanan di Jakarta, bukan Tebak-tebak Jawa Timur. buah manggis di mana ini? Bukan mau pantun ya? Aduh, di mana ya? Ini beda nih, biasanya backgroundnya nggak pernah begini. Di mana Bribda Eklesia? Lokasi baru kah? Saat ini saya berada di Simpang Cililitan, Jakarta Timur. Oh ya, warga Cililitan sih. Jagoan. Ya wis. Baiklah kalau gitu, Bribda Eklesia silahkan dengan laporannya. Silakan. Baik, terima kasih Edo dan Eiza. Selamat sore Detikers, kembali lagi bersama kami dari NTMC Korlantas Polri yang akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Cililitan, Jakarta Timur. Di mana situasi arus lalu lintas pada sore hari ini tampak cukup ramai, yakni dari arah Cawang maupun Jatinegara yang akan menuju ke arah Kerabat Jati. Tampak cukup ramai dan terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan, terjadi ketersendatan di kawasan ini yang berimbas hingga 800 meter ke belakang dikarenakan antrian traffic light. Dan menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan selanjutnya dari arah Kalibata maupun MT Haryono yang akan menuju ke arah Halim juga tampak ramai dan cenderung mengalami ketersendatan jelang antrian traffic light. Kami berterima kasih kepada setiap pengendara yang akan melintasi kawasan ini yang tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light demi prioritas utama bagi para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini. Bagi para pejalan kaki, kami juga menghimbau untuk tetap berhati-hati pada saat Anda sedang menyeberang jalan dan dapat menggunakan zebra cross maupun jembatan penyeberangan orang yang telah tersedia. Dan kembali kami informasikan Detikers bahwa adanya sistem ganjil genap pada sore hari ini di mana kendaraan yang dapat melintas ialah kendaraan berplat genap dan kendaraan berplat ganjil dapat mencari jalan alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda. Bagi Detikers, saya mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali kepada Edo dan juga Eiza. Silakan. Terima kasih. Bribda Eklesia, mohon maaf tadi sijinya Ibda Syahara ya. Tapi kayaknya seru deh kalau di Cililitan tuh kan banyak yang suka nyanyi-nyanyi gitu kan di persimpangan lampu merah. Kayaknya seru kalau Bribda Eklesia juga nyanyi di sana. Ya nggak sih? Ini apa? Pantun yang tadi aja gimana? Pantun. Kak Edo, silakan Waduh. dengan pantunnya yang pertama. Buah pepaya, buah kedondong. Oke, cakep. Ya udah ya, gitu aja dong. Terima kasih ya Bribda Eklesia, mampir dong. Tetap mampir dong. Kita tuh nanti akan ada Buah acara. nanas, buah kedondong. Cakep. Cakep. Bagi yang melintas, patuhi aturan lalu lintas dong. Nah, terbaik. Emang gak usah dilawan tuh teman-teman NTMC. Pantunnya ada 1 juta. Mahal ini. Mahal. Bribda Eklesia, Materinya sampai mahal. jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita tunggu nanti di Baik, acara terima kita. kasih Edo dan Eiza. Sampai Terbaru jumpa. nanti ya. Selamat bertugas kembali, hati-hati di jalan. Aduh, Di lawan. Lebih ada isinya ya. lebih ada isinya. Terbukti. Lebih ada pesan-pesan yang memang ingin disampaikan, lebih daging gitu. Itu ini apa, buah naga jangan dihalus-halus buah.
Aku mau menggambar dulu Detikers. Silakan Eiza mungkin mau jalan-jalan ke kota lain tadi. Ke Jawa Timur katanya. Baik, jalan-jalan ke Jawa Timur. Cakep. Ayo, yuk kita lanjut daripada hancur. Sesaat lagi Detikers kita balik lagi. Tetap di Detik Sore. Gak Gak cuma cuma ore-ore. ore-ore. Hancur. Buah nanas, buah kedondong. Cakep. Wey, we're back dong. Pokoknya dong aja terus ya. Kaget. Buah nanas, buah kedondong. Cakep. Yuk dong. Sorry ya Detikers. Karena kita sebetulnya tadi lagi ngobrolin mengenai donor darah, ya kan? Bukan Dono Kasino Indro. Bukan donor darah. Gila Lundro. Tapi donor darah tuh menyenangkan tahu. Kalau udah nyoba sekali biasanya akan kayak aku Betul. pengen lagi, aku pengen lagi. Betul, aku setuju juga. Pasti yang paling sulit itu adalah pas pertama kali sih. Karena kan ngebayanginnya kayak banyak banget darahnya Iya, diambil benar. satu labu. Dua kantong. Satu labu bu. Satu labu. Dua kantong banyak banget emang Dua kalau kita kantong, udah iya. lihat darah kita disedot itu dan kemudian ditunjukin ke kita yang sudah tuh kayak semoga kau berguna ya di tubuh Iya. orang lain. Kan ada alatnya kan yang kayak ceret ceret ceret. Iya, ceret, biar ceret. darahnya nggak beku, biar nggak gitu. gumpal. Terus kayak kita lihat kayak nah itu nggak usah lihat Aku hebat. gitu. Iya betul ya, karena juga terkait dengan sebetulnya juga ya kita ngebayangin sih itu darah kita tuh bisa ya berakhir gitu ya, atau mungkin bisa menolong siapa aja dalam kondisi apapun Benar. gitu. Itu kalau donor darah di tempat yang baik atau dibutuhkan sama orang selanjutnya Mhm. bagus banget. Tidak dengan kalau donor darahnya ke aspal alias kecelakaan di jalan. Aduh, ini mengerikan juga ya. Bagus juga nih bridgingnya. Oke. Bagus ya, makasih ya. Keren, Kasih keren, tepuk keren. tangan dong. Jadi kita mau ngobrolin soal horor di salah satu tol yang ada di Trans Jawa ya. Katanya ini tol seringkali didapati terjadi kecelakaan Detikers. Walaupun kita nggak percaya yang kayak apa gaib-gaib gitu. Betul, karena pasti harusnya sih ada scientific reason lah ya. Tapi mari kita cek dulu ya, mari kita cari tahu dulu mengenai update atau ya kecelakaan terakhir yang juga terjadi di hari Selasa ini ya, baru sekali terjadi. Jadi kita sudah terhubung juga dengan reporter kita dari Detik Jatim, ada Kak Denza. Halo, Mas ya? Mas Denza. Dengan Mas Denza, jurnalis kebanggaan Detik Jatim yang sangat kita banggakan. Mas Denza. Nah, ini Siapa dia. itu? Eza. Halo, ada redaktur Halo. ya, ada redaktur dari Detik Jatim juga. Betul. Yang- Ini yang menguasai Surabaya, Eza. Oh, Dan sekitarnya ya, Mas Denza ya. luar biasa. Ini pasti bisa memberikan kita informasi mengenai penyetan mana. Penyetan mana yang paling enak di Surabaya? Nah, itu Pak ya. Yeye dong. Langsung dijawab. Sering kayaknya nih. Oke, siap. Oke, dicatat. Kita catat Siap. dulu ya. Tapi kita nggak mau ngomongin soal penyetan tentunya. Mhm. Sesuatu yang horor. Ini katanya kita sih nyebutnya ini horor ya karena Ya memang mengerikan lah ya. sering kali terjadi kecelakaan gitu. Iya, 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 iya. Saya Dan emang yang sehoror apa Mas Denza? Tol Surabaya Mojokerto ini. Betul, di tol Surabaya Mojokerto itu kecelakaannya sebenarnya sudah masuk di rest area ya. Karena kecelakaan itu terjadinya di lajur yang sudah dibatasi dengan barrier gitu, kemudian bus itu tiba-tiba oleng menabrak salah satu barrier hingga akhirnya terguling gitu. Kondisi busnya juga sangat merah ya, bisa dibilang kayak tadi mungkin penyetan gitu ya. Depannya itu sudah ringsek banget, terus kaca depan sudah pecah semua, samping juga, dan ada satu korban yang dinyatakan meninggal di lokasi kejadian akibat kecelakaan ini. Jadi memang tragis betul, karena sebenarnya guru-guru ini memang mereka ini kan penumpangnya adalah guru yang mau mendampingi siswa, yang mau memberikan support untuk tim basket kesayangan SMA N1 Kedungwaru Tulungagung yang sedang bertanding di
gedung DBL Arena di Geraha Pena Surabaya. Jadi mereka sedang perjalanan tuh dari Tulungagung mau ke Surabaya, dan sepertinya memang saat itu si sopir ini ingin berhenti sejenak di rest area untuk beristirahat, tapi ternyata ketika masuk ada dugaan bahwa bus ini mengalami remblong sehingga sopir kehilangan kendali dan akhirnya menabrak barrier itu tadi, beton barrier gitu ya. Jadi ini baru Ada belasan korban yang luka selain satu guru yang meninggal itu. Jadi guru-guru ini sebagian besar memang luka ringan, tapi ada yang masih luka berat, termasuk si sopirnya juga sampai tadi malam kabarnya masih belum sadarkan diri. Oh alah. Jadi memang juga ini salah satu penyebabnya itu adalah dari kondisi bis yang kurang prima ya, remblong ya gitu ya. Remblong, betul. Oke. Betul. Kalau untuk di jalur itu memang sebelum-sebelumnya memang cukup sering terjadi kecelakaan ya. Tapi memang penyebabnya nggak selalu karena remblong. Ada juga, tapi ya kepolisian sudah memastikan bahwa di situ sebenarnya yang lebih sering justru karena human error. Jadi ketika kecelakaan terjadi itu si sopir atau si pengendara ini kurang konsentrasi atau dalam kondisi mengantuk. Jadi ini salah satu faktor utama di ruas jalan tol Surabaya Mojokerto, bahkan sebelumnya ya di arah dari Solo ke Ngawi, kemudian Ngawi ini sampai ke area di Mojokerto itu sampai ke Surabaya. Jadi ini memang jalur yang sangat lurus dengan kekerasan jalan yang sangat bagus, kemudian jalannya juga mulus gitu ya. Jadi akhirnya pengendara itu seolah terlena gitu di tengah perjalanan, mereka akhirnya mengantuk. Apalagi di jalur ini kanan kiri tol itu memang nggak banyak pemandangan yang bisa dinikmati gitu. Jadi akhirnya ya yang terjadi malah di 2022 kemarin Mei itu kecelakaan bus juga, bus pariwisata muat 25 orang dan korbannya sampai belasan orang meninggal. Itu karena sopirnya ini dinyatakan tertidur pulas pada saat menabrak yang variable message sign, VMS itu. Jadi agak catatan gitu ya di sana. Tapi kalau kecelakaan-kecelakaan lainnya yang terjadi sebelumnya itu juga terjadi di kilometer yang sama atau gimana, Mas? Kalau di 2022 tadi yang saya sebutkan itu di kilometer 712 tol Surabaya Mojokerto juga. Jadi di ruas yang sama dari arah Mojokerto ke Surabaya. Kalau yang waktu itu rombongan warga Surabaya sebenarnya baru pulang rekreasi di Jogja, perjalanan pulang nih belum sampai di rest area gitu ya. Sopir sudah mengantuk dan dia menabrak yang variable message sign tadi yang di pinggir jalan. Jadi kondisi busnya memang sangat mengenaskan, hancur di depan itu. Oke, jadi bukan karena kondisi jalanan atau mungkin kondisi rambu atau barrier yang bermasalah ya, tapi mostly memang kecelakaan yang terjadi itu terjadinya karena adanya human error atau mungkin juga pada transportasinya juga. Iya, bisa jadi. Betul. Jadi pengecekan kendaraan ya, karena ini kan yang juga sering digaungkan sama pihak kepolisian, dinas perhubungan gitu ya. Seringkali pada saat mungkin menjelang lebaran itu kan sering dilakukan tuh rem cek gitu ya di terminal-terminal. Jadi pengecekan itu memang yang selalu digaungkan oleh pihak berwenang gitu, bahwa sopir atau pengendara baik kendaraan pribadi maupun kendaraan angkutan umum itu selalu harus mengecek keprimaan kendaraan sebelum berangkat, mulai dari ban, kemudian rem, terutama rem ya yang sering, lalu mesin juga itu perlu dicek semuanya supaya nggak terjadi apa-apa ketika di jalan. Kecuali yang tadi ngantuk, kalau sudah ngantuk itu memang karena itulah disediakan rest area gitu ya. Iya. Ketika ngantuk kemudian terjadi kecelakaan, disitulah harus dilakukan evaluasi ya. Setuju. Nah, dari Mas Daniel sendiri berarti apa nih yang harus dievaluasi mungkin melihat dari kecelakaan yang sudah terjadi ke belakang, apakah mungkin harus ada penambahan lalu lintas atau penambahan rambu lalu lintas atau mungkin ada tambahan personil untuk atau mungkin di jalan tolnya dikasih
Musik. Ini musik bener, suara. Kan ada singing toll Iya, ya. iya, iya. Iya gitu. Oh iya Ada benar. loh yang di ruas dari Ngawi justru Solo itu salah satu ruas jalan itu dikasih pita kejut atau speed trap itu ya. Yang dia itu kalau dilewati oleh kendaraan akhirnya bisa berbunyi Cica-cica di seperti dinding. lagu. Happy birthday to you, jadi happy birthday to you gitu. Jadi pita kejut seperti itu mungkin perlu diperbanyak ya di lokasi-lokasi yang memang menjadi titik rawan kecelakaan. Iya. Karena kalau Polda Jatim sendiri di tahun 2023 itu mengidentifikasi ada beberapa titik lelah atau titik di mana pengendara itu memang sering mengalami kelelahan dan disarankan untuk berhenti di rest area. Salah satunya di area 575A Ngawi itu dekat rest area situ, itu dari Solo ke Ngawi dan itu jalannya lurus sama seperti yang di 725A yang di Surabaya Mojokerto, dan itu kebiasaan yang kemudian teridentifikasi oleh pihak kepolisian. Mereka ini istilahnya ngentengin gitu ya, jadi perjalanan sudah deket nih, tujuannya ke Surabaya, sudah sampai Ngawi, mereka akhirnya nekat melanjutin perjalanan ke Surabaya, padahal mereka kondisi tubuhnya sudah misalnya sudah berkendara lebih dari 2 jam. Nah ini kan disarankan untuk segera istirahat ya. Tapi begitu tahu ada rest area, mereka tinggal dikit aja udah lanjut gitu. Nah itulah yang kemudian menyebabkan memberi peluang faktor-faktor penyebab kecelakaan. Kayak gitu sih Edo. Kalau evaluasi dari otoritas lainnya ada nggak, Mas Denza, yang sudah disampaikan untuk supaya bisa meminimalisir kejadian kecelakaan seperti sebelum-sebelumnya? Kalau dulu yang di tahun 2022 itu ada ya, karena KNKT juga turun ya untuk kecelakaan itu, karena jadi perhatian nasional juga pada saat itu. Rekomendasinya yang variabel message sign yang di pinggir, yang di tepian tol itu tadi, sebisa mungkin memang tidak kemudian menjadi penghalang bagi kendaraan gitu ya. Memang sebenarnya sudah sangat di pinggir, tapi sepertinya tidak ada barrier yang kemudian menghalangi tiang ini, yang itu bisa menghambat laju kendaraan ketika si sopirnya mengantuk atau mungkin mengalami gangguan mesin dan lain-lain gitu ya. Nah itu yang jadi salah satu evaluasi. Kemudian juga pada saat itu KNKT juga meminta ya otoritas terkait termasuk kepolisian juga disub untuk mengawasi dengan ketat perusahaan otobus ya. Jadi PO bus itu diminta oleh KNKT diawasi ketat, terutama soal pemilihan sopir, kemudian kernet, dan kemudian juga usia kendaraan yang dipakai di jalan. Gitu. Nah kalau untuk upaya lainnya yang sudah dilakukan ya termasuk menambah speed trap tadi, kita kejut di jalan raya itu sudah dilakukan di tol Surabaya Mojokerto sebenarnya, tapi di beberapa ruas yang memang dianggap rawan, dan itu tidak termasuk yang di sekitar situ kalau nggak keliru yang di kejadian kecelakaan ini. Oh di Surabaya Mojokerto ada yang rumble strip tadi Mas, yang bernyanyi pada akhirnya. Oh bukan yang yang bernyanyi, tapi yang cuman biasa gitu ya. Jadi tujuannya memang cuman untuk kejut aja ya. Cuman untuk ngejut aja supaya si pengendara yang ngantuk bisa bangun gitu. Baik. Jadi nggak happy birthday, kalau mungkin lebih panjang kayak hari. Ya. Lebih panjang gitu ya. Satu lagu kalau panjang bisa biar nggak ngantuk. Atau mungkin Mas Denza punya rekomendasi kalau misalnya dibikin rumble strip jadi singing road gitu, di situ lagunya apa kira-kira yang cocok buat warga Surabaya atau Mojokerto? Dul Sumbang sih ya. Kalau bulan mungkin lagu-lagunya ini kali ya, si kayak Denny Caknan gitu ya, yang bisa kemudian bikin. Jadi akhirnya mereka di dalam lagu Denny Caknan tuh gimana sih Mas? Oh ini ujian nih kayaknya. Kayak gimana sih Mas? Kita Iya nadanya sih aku lupa. Kita tahu Denny Caknan tuh penyanyi dangdut besar. Iya. Yang mana nadanya? Bukan fans soalnya, lebih ke Happy Asmara, tapi nggak apa lagunya. Ya udah Happy Asmara. Ya udah Happy Asmara gitu. Tapi nggak apa lagunya tadi. Bisa aja nih Mas Denza nih. Kali ya.
Next ya kita tungguin ya rekomendasi kita dari Mas nantikan. Denza ya. Tapi inti poinnya adalah Sorry, jadi karaoke bareng. bisa, emang akan ada acaranya Mas Karaoke. Denza, tenang aja, jangan bersedih ya. Nanti kita kirim undangannya ke Detik Jatim. Tapi poinnya tadi yang disampaikan sama Mas Denza adalah Iya. ini jadi evaluasi menyeluruh ya, Iya, Mas ya, bahwa untuk semua. nggak cuma Betul. di masyarakat pengguna tolnya doang, tapi juga di ya termasuk ke perusahaan-perusahaan transportasi yang melewati itu, termasuk otobus, PO Bus, terus juga dari Ya, Kementerian betul. Perhubungan atau Dinas Perhubungan juga mungkin melakukan pengawasan lebih ketat lagi ya. gitu ya, atau dari sisi rambu lalu lintasnya juga. Jadi tidak untuk menyalahkan salah satu pihak, tapi jadi evaluasi bersama begitu ya. Iya, dan diharapkan juga kecelakaan seperti ini juga tidak terjadi lagi ya. Amin, Jadi amin, amin. kita juga mengucapkan belasungkawa juga ya untuk para korban juga ya dari kecelakaan di Tol Sumo ini, untuk para ibu bapak guru nih ya dari Tulung Agung. Benar, semoga yang juga saat ini masih dirawat bisa segera sembuh dan Iya. kembali beraktivitas lagi sedia kala. Terima kasih banyak Mas Denza Terima kasih untuk banyak. waktunya. Jangan lupa disiapkan lagunya, nanti next time kita bertemu lagi kita tagih. Terima kasih Mas Denza. Selamat sore Mas Denza, selamat kembali bertugas. Selamat sore. Ayam apa tadi, ayam penyetnya? Penyataan, lupa lagi. Bu Dewi apa gimana? Mbak Yani. Lupa ya. Yanti ini dong Yanti. dirinya yang bawain Kopi. sama mie. Mbak Santi. Ya, Oh. Santi. Masalahnya di Surabaya yang namanya Santi. Banyak banget. Ayam penyet Santi kayaknya banyak tuh di Surabaya. Apalagi Surabaya kan kota yang besar sekali ya. Surabaya. Oh Surabaya. Apa ya, ngapain ya kalau misalnya kita punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Surabaya? Duh, udah lama banget. Jalan-jalan ke Surabaya. Sama nih treatmentnya sama yang tadi belakangnya buah pepaya. Ada ya-nya. Pokoknya lo kalau udah bilang jalan-jalan kemana gitu, itu akan kita anggap sebagai pantun. Langsung consider as a pantun ya. Harus diselesain. Jalan-jalan ke Surabaya. Cakep. Yuk kita break aja ya. Detikers, kita ketemu lagi di segmen terakhir dari Detik Sore hari ini. Yes. Belajar kita- investasi lagi. Betul, dan tentunya juga ditemani hopefully dengan langit yang cerah juga ya di Sunset Talk juga setelah ini ya. Don't go anywhere, stay tune terus di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Welcome back, tentunya masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kita tertiup angin ya, yang aku sih senang ya kalau ada angin tuh. Jadi memberikan sedikit efek untuk Kirain tadi mau rambut nyanyi. aku. Hah? Nyanyi? Angin. Bawalah. Jiwaku Aku nggak tahu. melayang. Coba tahu. Tapi takut sih kalau sampai kita dibawa angin jiwa melayang. Karena kemarin tuh baru dikasih foto sama Eiza, ada yang motoin dari bawah. Kita tuh on the edge of breaking down gitu di sini tuh. Kalau dilihat dari bawah tuh kita di ujung banget. Jadi jangan main-mainlah sama angin di sini ya. Iya. Kalau angin sepoi-sepoi aja nggak apa-apa. Siapa tahu ini bunga-bunga chamomile-nya chamomile. Terbang ya. Tahu nggak bunga chamomile? Tahu, Yang tahu, suka tahu. dibikin jadi teh biar Bener. Teh chamomile biar enak tidurnya ya. Tapi kita nggak bahas Ya. chamomile sih. Kita justru bahas supaya bisa Tidur dengan tenang juga. tidur dengan tenang. Ya, dan hari-harinya lebih segar juga apabila kita punya kemampuan finansial yang baik. Ya kan kalau misalnya kita bokeh emang tidur enak. enggak, sumpah jujur. Mau enggak. itu bunga chamomile dikunyah juga risau. bener lagi Isa. Kan? Makanya kita harus cari tahu gimana caranya supaya apa yang kita jalankan di kehidupan ini bisa tetap bikin kita nyaman gitu ya. Betul. Kita akan ngobrol soal investasi lagi, Detikers Perencanaan Keuangan. Kita akan ngobrol bareng sama Pak Firman Marihot, CEO dari Investasiku. Selamat sore. Selamat sore Pak Firman. Eiza. Betul ya kalau misalnya bokeh atau mungkin keadaan finansialnya lagi kurang baik tuh nggak enak, tidur nggak enak, makan nggak enak ya. Pernah nggak gitu Pak Firman? Ya Ngalamin- pasti. Pernah bokeh nggak sih Pak seorang Wah Pak Firman? pasti dong. Masa? Pasti. Back in the days tapi mungkin udah Saya lama dulu waktu sekali. pernah kuliah, saya masih ingat kerja praktek tuh. Masih ingat di lab pantai UGM.
Oke. Dan waktu itu masih mahasiswa kan. Hmm. Dan ibaratnya waktu itu uang pas-pasan, Mhm. nggak ada isi di dompet. Mhm. Dan pada waktu itu saya tinggal biasanya kalau dulu mahasiswa kan sama temen kan. Mhm. Pinjam dulu dong gitu kan. Iya, iya, iya. Ternyata pada waktu itu dia pergi ke temennya. Nginep di rumah saudaranya bukan temennya. Mhm. Nah waktu itu nggak ada Nggak ada yang bisa uang, pinjemin. nggak ada yang Iya. pinjemin. Belum ada pay letter waktu itu. Betul. Dan akhirnya yang waktu itu sisa ada susu. Heeh. Mhm. Buat susu aja untuk malam gitu ya. Mhm. Nah kalau pertanyaan pernah. Pernah ya, bokeh gitu ya. waduh. Iya. Zaman mahasiswa. Tapi jangan sampailah itu terjadi kepada kita ya. Tapi mahasiswa sekarang walaupun bokeh dia masih bisa tetap banyak gaya, Pak Firman. Nah Nggak harus minum susu gitu. Karena sekarang ada pay letter, ada Iya. pinjol. Gampang lah kalau mau dapat duit dengan instan sekarang tuh. Bahkan sebenarnya yang menurutku jadi concern tuh aku pengen tahu deh sebetulnya yang pengguna pay later itu atau mungkin pinjol itu tuh memang untuk kebutuhan sehari-hari atau sebetulnya untuk jajan kebutuhan tersier. Bisa gak sih kita cari tahu itu sebenarnya? kalau nggak salah kemarin kita ada lihat ada data, saya lupa dari mana itu. Bahwa banyak anak-anak Gen Z milenial sekarang, terutama Gen Z, yang mereka tuh pakai pay letter untuk nonton konser. Nah, Ini ya baru kan? pulang nonton festival. Nonton konser pakai pay letter. Nah ini yang saya bilang ya sesuai tema kita hari ini ya. Kurangi dari rumus fisika, kita belajar dari ilmu fisika. Kurangi gaya supaya tekanan hidup berkurang. Oh. Ya, nah kita nggak bisa pungkiri zaman-zaman sekarang ada istilah YOLO lah, ada istilah FOMO lah, takut ketinggalan tren lah. Tahu-tahu aja nih Pak ya. Firman jagoannya. Lo ada banyak kondisi dan akhirnya kita ikut-ikutan gaya dengan apa yang ada di sekitarnya. Katanya pokoknya kalau nggak ikut tren, nah itu nggak Jalan, nggak ketinggalan, gaul. nggak canggih gitu lah. Keluar dari circle gue katanya. Nah, You cannot sit with us. You cannot sit with us. Betul. Nah ini yang kita mesti ada kaitannya nih. Gaya tuh ada kaitan dengan hidup, tekanan. Jadi gaya hidup ada korelasi dengan tekanan hidup. Nah ini ada rumus fisikanya nih. Rumus fisika kan tekanan sama dengan P sama gaya dengan F dibagi A. P F sama per dengan A. F per A gitu Ya. kan. Nah F itu gaya, ya. A itu luas permukaan. Jadi kalau kita lihat nih berbanding terbalik ya. Jadi tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Artinya tekanan hidup berbanding lurus tuh dengan gaya hidup. Jadi Ya. kalau tekanan hidupnya makin tinggi, biasanya karena gayanya makin banyak. Betul. Makanya istilahnya, kenapa waktu di masa tua tekanan hidup lu sangat susah, besar banget dan hidup lu susah. Karena waktu di masa muda lu terlalu banyak gaya. Nah, mementingkan gaya hidup daripada nabung, mementingkan gaya hidup daripada investasi. Cukup Pak Firman ditusuk berkali-kali nih kita. Nggak pakai pisau tapi kayak zup, zup, zup. Iya, Nah, nyelekit sebenarnya ya, nggak ada yang kena. salah Iya, iya. ya. Kalau kita bicara dengan rumus tadi bahwa tekanan hidup berbanding lurus dengan gaya hidup, tetapi ingat bahwa di bawahnya itu ada yang namanya luas permukaan ya. Ya. Berbanding terbalik. Artinya apa? Kalau seandainya kita mau misalnya supaya tekanan hidup berkurang, nah luas permukaan ini kalau kita ibaratkan seperti kemampuan finansial. Jadi kita harus memperbesar kemampuan finansial kita. Luas permukaan bidang tekanan ini, tekanan terhadap dari gaya ini harus diperbesar. Nah ini yang harus kita simak, yang harus kita cermati supaya kita bisa mengelola gaya hidup kita dengan baik. Begitu. Jadi nggak masalah kalau lo banyak gaya, kalau lo punya banyak uang. Gitu Pak Firman. Betul. Nah, artinya gayanya itu harus sebanding dengan kemampuan finansialnya. Oh iya. Ya, jangan kemampuan finansialnya nggak sebanding dengan gaya yang berlebihan. Nah, Tapi itu kan sebenarnya salah satu skill juga ya untuk menahan gaya. Gimana dong? Kita kan terpapar dengan sosial media, kita juga ditawari dengan let's say misalnya kalau banyaknya sekarang tuh pay letter untuk konser-konser kan ya konser kan dalam kemudahan-kemudahan. melakukan pinjaman, Betul. dalam melakukan hedonisasi ya. Betul.
Dan akhirnya juga jadi tergoda, walaupun mungkin juga ya skillnya adalah untuk menahan diri juga. Itu gimana tuh biar sebenarnya mana yang harus diduluan, menahan gaya duluan atau memperluas dulu atau financial freedom itu Nah, itu percepat. Untuk menjawab pertanyaan itu yang paling mudah sebenarnya antara dua kan. Yang pertama mengurangi gaya, yang kedua atau memperluas atau memperbesar kemampuan finansial. Iya. Nah, kalau memperbesar kemampuan finansial, ibaratnya apa? Kita mesti menabung dan berinvestasi. Iya, Ya. betul. Nah, untuk berinvestasi ini perlu belajar, ya. Menabung ini perlu sesuatu yang ibaratnya kita mesti siapkan juga. Tapi kalau misalnya terkait dengan gaya, itu kan kita artinya kita tinggal mengatur pengeluaran. Iya. Mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Hmm. Kalau itu kebutuhan sesuatu yang kalau kita nggak penuhi itu berdampak signifikan ke kita. Kalau keinginan, kalau kita nggak penuhi segera, itu nggak berdampak apa-apa buat kita. Nah, kalau misalnya teman-teman kita sekitar kita misalnya pakai sepatu yang ada garis 3, ada yang contreng, kan nggak harus misalnya kita ngikut juga toh. Kan nggak terjadi apa-apa, kita nggak jadi mati gara-gara itu kita nggak ngikutin gitu loh. Nah, jadi ini tinggal pilihan. Tapi ya pertanyaan tadi Mbak Eza, mana yang lebih mudah? Yang paling mudah adalah bagaimana kita mengatur pengeluaran kita atau mengatur gaya kita. Jadi gaya kita itu harus disesuaikan dengan kemampuan finansial kita. Jangan seperti tadi tuh, misalnya nonton konser tapi dengan pay letter. Coba sekarang, saya setiap ada konser kalau mau war ticket tuh selalu kalah. Anak sekarang kan lebih hebat untuk misalnya war ticket gitu kan. Nah, tetapi saya kaget waktu baca datanya. Waduh, ternyata banyak mereka nonton konser, ikutan nonton konser, lagi yang gaya-gayaan untuk tren seperti itu, tapi salah kalau misalnya harus dari pay letter. Mungkin juga mereka pakai pay letter itu biar bisa dapat diskon, Pak. Betul. Cuma tapi ya lagi-lagi adalah pertanyaan ke diri kita ya, apakah tindakan yang dilakukan saat itu ketika beli tiket konser itu sudah sesuai dengan kantong Anda? betul, Gitu ya. Itu yang jadi perhatian ya. betul. Iya. Ya. Ya karena konser juga, waduh itu udah, kayaknya kalau misalnya harusnya ada satu level lagi setelah tersier tuh, itu tersier banget tuh kayaknya konser. Karena Konser. sebetulnya memang ya bukan masuk ke ya udah luxury lah ya gitu. Apalagi mungkin jalan-jalan ke luar negeri mungkin gitu ya. Bagaimana caranya memperlebar itu tadi ya si luas tadi. permukaan tadi. Yang pertama dengan menabung dan berinvestasi ya. Ada lagunya tuh, Pak. Gimana? Bang Bing Bung, yo kita nabung. Tang ting tung, yo. jangan dihitung. Jangan dihitung. Tapi bener gak menurut Pak Firman kalau menabung itu jangan dihitung? Kalau Kayaknya menabung udah kurang jangan dihitung, relevan deh lagu itu. Salah ya. Ya kan? Kalau menabung harus dihitung. Karena kan kalau kita menabung itu salah satu syarat untuk kita memiliki dana darurat kan dengan cara kita menabung. Iya, iya. Ya. Nah, salah satunya kita harus menghitung pengeluaran kita per bulan tuh berapa. Minimal kita harus punya 3 kali dari pengeluaran bulanan. Iya. Nah, jadi kita harus menghitung toh, ya. Jadi kita harus menghitung berapa yang harus kita sisihkan, pengeluarannya berapa. Jadi ada anggarannya, berapa pengeluaran, berapa pemasukan, harus ada yang disisihkan supaya kita bisa tabung, ya. Berarti menghitung juga. Karena kalau nggak dihitung ya nanti Nggak tahu ya. nggak tahu berapa Mungkin yang ditabung. Zaman dulu lagu itu tercipta, jangan dihitung tuh biar kita nggak congkel-congkel celengan. Celengan kan dulu kita pakai Iya. celengan. Betul. Nggak kelihatan juga kan dari luar ya. Betul. Jadi iseng tuh. Ibu Betul. dulu sering tahu kayak celengan ayam terus dicungkil. Wah, udah ada duit segini, ambillah gitu. Itu mungkin filosofinya ke situ ya, Pak. Ya. Kalau sekarang iya beda lagi disesuaikan dengan zamannya gitu ya. Ya, betul. Jadi ya pertama menabung ya. Lalu yang kedua ya investasi. Nah, investasi ini adalah untuk yang jangka panjang ibaratnya. Tetapi yang pertama dia harus siapkan dana darurat. Berarti dengan cara menyisihkan dalam bentuk tabungan. Nah, dari pengeluaran bulanannya berapa, sekali lagi 3 kalinya standarnya, 3 sampai 6 kali sudah punya tabungannya, nah baru dia mulai berinvestasi. Nah, tetapi yang paling penting adalah ketika hasil tabungan atau investasinya ini tetap ada tapi dia nggak kurangi gayanya, ujung-ujungnya juga ini akan dicairkan dan dipakai untuk gaya. Nah, jadi yang paling penting adalah ya mengurangi gayanya supaya tekanan hidupnya juga semakin berkurang. Kalau misalnya gaya hidupnya nggak bisa dikurangi,
berarti kemampuan finansialnya yang diperbesar. Hmm. Nah, kemampuan besar finansial seperti apa? Ya mau nggak mau harus menabung lagi. Nah, pertanyaan balik lagi, antara gaya hidup dengan tabungan dan investasi ini pasti tarik menarik. Nah, di sini ada satu keputusan yang harus dibuat. Mana dulu nih? Mhm. Yang gaya yang merupakan keinginan Mhm. atau tabungan yang merupakan kebutuhan, ya? Atau saya harus memulai mempersiapkan suatu persiapan untuk supaya di masa tua saya tekanan hidup saya semakin berkurang. Mhm. Di mana ketika saya memperbesar kemampuan finansial atau saya mengurangi gaya hidup saya supaya saya bisa menabung supaya tekanan hidup saya berkurang di masa tua. Begitu. Perlu dikelola ya Pak Firman ya. Betul, betul. Kalau betul. orang yang sudah punya banyak uang lantas boleh nggak punya banyak gaya Pak Firman? Atau ada hal yang juga harus diperhatikan? Apa itu? Ada, ibaratnya kalau kita mau bicara gaya misalnya naik jet pribadi itu juga gaya kan. Kalau misalnya punya kekayaan misalnya sekian miliar naik jet pribadi habis kekayaannya. Jadi mesti ada tolak ukur yang dipakai yaitu jangan sampai kebutuhan gayanya, biaya kos gayanya ini lebih besar daripada dana yang harusnya dia investasikan. Silakan bergaya, silakan punya gaya hidup, silakan selama terukur, tidak berlebih-lebihan. Ya, Tapi kalau nebeng kan nggak apa-apa harusnya Pak. kayaknya Mas Edo bicara yang lain nih. Kalau kita nebeng sama orang kan berarti kita nggak keluar duit dong. Betul, Iya, betul, iya. betul. Tapi kan tentunya juga kalau untuk kenal dengan orang yang bisa menebengi, berarti harus berada di lingkungan yang Iya, itu Gayanya kemampuan sosial. kemampuan jadinya. sosialnya tinggi. Iya. Tapi ini aku pengen tahu tanggapan Pak Firman mengenai kalau biasanya kalau Gen Z itu kan punya opsi lebih banyak gitu untuk kayak ya mau mendapatkan source income dari mana aja. Misalnya ada day job lah, ada freelance lah. Sekarang misalnya ada affiliate Iya. lah misalnya gitu. Nah, habis gitu pasti ada juga yang beranggapan kalau ya gayanya nggak bisa dikurangi, source of income-nya yang diperbesar tapi melalui pendapatan yang lebih besar juga. Nah, Ya, gimana menurut tanggapan Betul. Pak Firman? Nah, jadi yang pertama itu tadi yang kita bicara dengan mengatur pengeluaran, mengatur gayanya. Yang kedua tadi menabung investasi. Nah, yang ketiga meningkatkan penghasilan. Iya. Nah, anak-anak Gen Z milenial ini kan mereka sangat kreatif, ya. Nah, silakan kalau misalnya memang gaya hidupnya tetap akan dipertahankan, tetapi perlu diingat bahwa tekanan hidupnya juga harus dikelola. Caranya gimana? Caranya berarti kalau gayanya nggak bisa dikurangi atau harus tetap ada supaya bisa dikatakan dia bisa senantiasa mengikuti dengan kebanyakan yang lagi tren, ya berarti kemampuan finansialnya atau penghasilannya ditambah. Nah, dengan kreatif yang bisa dilakukan apa, mengupgrade skill, pengetahuannya, lalu misalnya menambah penghasilan dari pekerjaan atau misalnya mencari pekerjaan sampingan atau apapun, bisa aja. Tetapi yang mesti tolak ukurannya adalah tekanan hidupnya itu bisa nggak dia kelola, bisa ditampung nggak? Ibarat balon nih ya, misalnya balon luas permukaan segitu, kalau misalnya ditekan terus dengan sesuatu yang besar, pecah kan? Nah, jangan sampai hidup kita jadi stres atau pecah gitu ya, gara-gara terlalu banyak gaya. Sementara kemampuannya tidak sesuai dengan gaya hidupnya. Nah, di situ yang kita mesti perhatikan. Secara teori kayaknya itu akan mudah untuk dilaksanakan gitu ya. Bahwa kita harus bisa mengurangi gaya, sesuaikan gaya dengan penghasilan Iya, atau isi kantong gitu. kemampuan. Itu dalam kepala, wah ini bisa kalau diterapin. Tapi pada praktiknya banyak tuh yang mengalami kendala Pak Iya, Firman. iya. Ada Betul. nggak mungkin tips dari Pak Firman gimana caranya bisa menguasai yang namanya seni menguasai keinginan? Ya, jadi dia harus punya plan ya. Plan, dia harus punya perencanaan dulu. Bahwa berapa sih tabungan yang harus dia punya? Atau udah punya tabungan dana darurat belum? Udah punya investasi belum? Nah, lalu yang paling penting adalah kenapa saya butuh investasi sebesar jumlah itu? Kenapa saya harus punya tabungan dana darurat? Oh, itu tujuannya adalah supaya saya bisa hidup nyaman di masa tua. Oh, supaya nanti ketika saya menikah tidak membebani orang tua. Oh, supaya nanti saya punya DP rumah, supaya saya punya tabungan nanti ketika saya nanti udah punya anak dan lain-lain. Itu dulu harus dimiliki sehingga kita bisa mengatur dengan mudah mindset kita. Sehingga tadi kita bisa punya keseimbangan antara gaya dengan tekanan hidup kita. Itu yang paling penting. Nah, kalau dia belum punya plan seperti itu, biasanya
Ya pokoknya semau gue deh. YOLO, Nah, YOLO. YOLO. So they need to have their vision first ya. Yes. Harus punya visi dulu Betul. supaya lo bisa ngelihat apa yang di depan yang pengen lo tuju gitu ya. Betul. Karena visi itu kan sesuatu yang jauh di depan, yang Hmm. orang nggak bisa lihat, tapi kita bisa lihat. Hmm. Nah, itu dulu yang harus kita temukan supaya kita tahu, oh, sesuatu di depan saya itu dengan situasi kondisi seperti sekarang itu nggak mudah loh. Dan itu sebabnya saya harus imbangi gaya hidup saya harus punya tabungan, saya harus punya investasi supaya saya bisa mempersiapkan masa depan saya supaya lebih baik. Mana sih yang lebih baik Pak Firman? Atau mungkin yang lebih praktikal lah ya untuk ya teman-teman atau detikers yang juga baru mau memulai mengurangi gaya dan kemudian memperbesar lah tabungan dan juga investasinya. Punya goals yang dalam jangka pendek gitu ya, atau yang reachable, atau mungkin yang jangka panjang sekalian, karena raihlah bintang setinggi langit. Ya, karena kita nggak bisa mencapai tujuan panjang sebelum yang pendek ini kita capai. Ibaratnya 1000 langkah dimulai dari satu langkah pertama. Sama, kalau kita mau berinvestasi, kita harus punya tabungan dana darurat dulu. Oke. Kenapa kalau kita bicara soal investasi, terutama dengan yang return besar, berarti kan yang resiko gede, volatile ya. Nah, untuk jangka panjang tuh powerful, untuk jangka pendek enggak. Nah, apa yang membuat hasil investasi kita nggak berkembang? Karena ketika misalnya kita taruh di saham misalnya, tapi ketika misalnya lagi turun karena ada berita sesuatu yang membuat dia harus turun, tapi sebenarnya perusahaannya bagus, fundamentalnya bagus perusahaan ini, tapi karena kita tidak punya tabungan dana darurat, akhirnya kita cairkan. Nah, itu yang membuat akhirnya hasil investasi kita nggak maksimal. Iya. Nah, Ya. Panasan ya. Panasan. ya, Dan banyak yang berpendapat atau berpendapat bahwa investasi itu cara untuk mendapatkan kekayaan, Pak Firman. betul. Padahal kan sebenarnya bukan cara untuk mendapatkan kekayaan ya investasi ya. Lebih ke mengamankan masa depan kan. Ya, sebenarnya tuh ada keterkaitan. Karena untuk masa depan itu kita perlu meningkatkan kekayaan kita. Tetapi nggak semuanya masa depan itu harus dari sesuatu yang fokusnya hanya pada materi saja. Tetapi kita juga butuh uang, materi untuk kita bisa membuat masa depan kita supaya lebih baik. Ada istilah, memang segalanya nggak pakai duit, tapi Segalanya butuh. Tapi Butuh. dengan uang kita bisa Melakukan banyak segalanya. hal. Hahaha. Jadi kayak orang. Akulah bertara jasa. Doang kita melakukan segalanya. Hahaha. Itu ya penting untuk mengurangi gaya hidup. Iya. Kalau ngerasa tekanan Hidupnya hidupnya banyak atau besar ya, itu sebetulnya tantangan, ya sama-sama besar sih sebetulnya tantangannya ya, baik itu yang mengurangi gaya hidupnya ataupun juga memperbesar tabungannya. karena kita bisa lihat ya, contoh misalnya 11-11, 10-10, Ya. diskon Iya. ya. Di handphone kita tiba-tiba Udah muncul. ini menarik nih, lagi diskon nih ya. Teman, konser, lalu kafe yang lagi tren ya. Ada banyak hal yang bisa mengganggu kita. banyak Ya, sekali. karena media sosial yang ada di sekitar Di kita. confirm ya. Banyak sekali. Banyak sekali. Hidup di zaman sekarang, that's why mungkin orang merasa pada akhirnya hidup sekarang tuh ya cukup untuk hidup lo hari ini aja tuh udah hebat banget gitu. Mungkin orang merasa kayak gitu karena memang tekanannya besar sekali Betul, Pak Firman. nah, Dibandingkan betul sama yang sekali. dulu nggak banyak distorsi kan. Betul. Dan itu pada akhirnya dijadikan alasan buat teman-teman ini ya YOLO gitu, you only live once. Betul. Makanya kemarin kita pernah bahas kan, salah satu supaya kita mengurangi tekanan kita, ya kita memperkecil waktu kita menghabiskan diri kita di sosial media. Ya, supaya tidak terpengaruh dengan distorsi atau tekanan yang disebabkan oleh sosial media. Emang ya. Tapi nggak cuma sosial media loh Pak. Sekarang juga kita cuma punya handphone aja. Nggak harus buka sosial media. Banyak tawaran-tawaran Iya, menggiurkan juga betul. yang dikirim melalui push notification kan. Iya. Yang bahaya itu adalah ketika sosial media bisa belanja di sosial. Nah itu juga. Jadi kena. Belum lagi sosial media bisa belanja. Iya, jadi kena juga ketika orang pakai apa bisa langsung di-purchase di situ, penawaran ada di situ juga. Jadi salah nggak Pak kalau misalnya ada yang berpendapat atau anak muda sekarang bilang, iya you only live once gitu. Karena sekarang tuh tekanannya gede banget gitu loh. Beda sama orang tua kita dulu gitu, mikirnya gitu. Kalau misalnya melihat atas hidupnya yang sekarang aja, Ya nggak apa-apa, monggo nggak gitu apa-apa ya. monggo.
tapi jangan lupa. Yang nama Bahwa- penyesalan itu tidak datang di depan. Betul. Iya. Kalau depan namanya pendaftaran. Pendaftaran. Betul. Penyesalan itu selalu belakangan gitu loh. Dan kalau kita mau lihat bahwa dalam perencanaan keuangan itu kita ada dua. Yang pertama adalah nilai masa depan, yang satu adalah nilai masa kini kan, Iya, iya. ya kan? Nah, kalau nilai masa depan itu berarti kan ada sesuatu yang harus kita tahu. Di depan tuh nilai kita akan seperti apa nih. Iya. Nah, lalu nilai kita sekarang seperti apa? Nah, dua ini harus sebanding. Dan kita harus tahu bagaimana supaya kita bisa menyimbangkan keduanya. Nah, ini ada hubungannya dengan tadi tuh ya. Bahwa nilai masa depan itu akan ada kaitannya dengan tekanan hidup kita ke depan. Ya. Nah, supaya tekanan hidup kita ke depan tidak susah, nah berarti kita harus punya nilai yang sekarang yang harus kita kelola. Dengan cara gimana? Mengurangi gaya, memperbesar kemampuan finansial. Dengan cara menabung berinvestasi. Dengan cara mengurangi atau mengelola pengeluaran secara bijak. Dengan cara meningkatkan penghasilan. Semuanya bisa dilakukan dengan fokus terhadap visi yang sudah ditetapkan, Pak. Ya? Betul sekali. Ini Alright. kemarin aku sempat jalan-jalan juga habis itu menemukan satu quote yang menurutku juga kayak iya lagi gitu. Apa Jadi itu? katanya adalah the best time to invest or to buy a house is always 5 years ago. Ya, jadi mulailah Jadi, sedini mungkin. Sedini mungkin Yes. gitu. Setuju gimana? Setuju? Oke, Setuju banget. Memang harus seperti itu. Karena kan kemarin kita pernah bahas Hmm. bahwa bicara future value itu waktu adalah pangkat. Hmm. Nah, artinya apa? 2 pangkat 2, 2. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 5, 32. Kalau 2 kali 5, 10. Hmm. Ya, nah beda kan? 10 dengan 32 beda kan? Nah, waktu itu adalah fungsi pangkat. Artinya semakin dini, semakin baik. Jadi kalau misalnya kita batas usia menabungnya usia 57, 55, usia sekarang misalnya startnya di 20 tahun, dengan 40 tahun, waktunya kan lebih panjang, Panjang. yang 20 tahun. Ya, ya, Lebih ya. powerful hasil investasinya. Marilah kita tutup obrolan segmen Detik Sore kali ini dengan Yes. satu buah line. Bang Bing Bung, yuk Kita nabung. Karena kita juga udah diserang sama Laron, Detikers kita pamit dulu. Terima kasih banyak Pak Firman. Terima kasih Mas Edo. Terima Udah kasih. Terima kasih Mbak Isa. hadir di Terima Detik Sore kasih. untuk memberikan pencerahan investasi buat kita, perencanaan keuangan juga. Edward harus berakhir pamit, langsung aja. Sama Vira juga pamit dan berjumpa lagi esok hari di Detik Sore setiap Senin sampai Jumat jam 15.30 sampai jam 18.00. Terima kasih Ya. teman-teman, sampai jumpa lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Jali-jali.